Aku sudah mendominasi Jiangxie selama bertahun-tahun. Dari mana datangnya orang tak berguna ini, berani datang menagih utang kepadaku? Kudengar kau bernilai puluhan miliar, lebih dari 2 juta. Mengembalikannya hanyalah jumlah kecil. Kamu ulangi sekali lagi ya. Dan kau berani menawan? 7 tahun lalu, aku berperang melawan bangsa barbar selatan. Aku menghadapi penyergapan. Aku diracun dan kehilangan ingatanku. Sekarang aku terombang-ambing di Jiangxia. Tapi aku tidak pernah menyangka, aku, putra mahkota alam utara yang agung, dewa perang pertama, kini telah jatuh begitu rendah, hingga hanya bisa mengandalkan ditampar, untuk sementara mendapatkan kembali ingatan dan kemampuanku. Apakah kau meninggalkan pita suaramu di rumah? Apa yang kau gumamkan? Aku adalah putra mahkota alam utara. Siapa yang ingin kau mati? Kau benar-benar berani menyamar sebagai putra mahkota alam utara? Tidak percaya padaku? Serang untukku. Sekumpulan semut tak berarti. Benar-benar tidak bisa menahan satu pukulan pun. Tahun itu, aku sendiri bisa memusnahkan sebuah negara. Mengandalkan mainan-mainan murahan ini untuk mengambil nyawaku. Pergi ke kehancuranmu. Siapa sebenarnya Anda? Apakah aku perlu mengulang identitasku padamu untuk kedua kalinya? Yang mulia putra mahkota, ampuni hidup saya. Yang mulia putra mahkota. Yang mulia putra mahkota. Apa yang terjadi? Yang mulia putra mahkota, mohon ampuni hidup hamba yang rendah ini. Mulai sekarang, hamba yang rendah ini akan mematuhi Anda. Apa? Jadi? Utang itu. Tidak, mengenai uang itu. Saya tidak tahu itu terkait dengan yang mulia putra mahkota. Tolong beri saya waktu. 3 hari kemudian, saya akan mengembalikan 10 miliar. Benarkah? Sungguh. Hai, cepat, bangun. Sang putri telah tiba. Sungguh tidak sopan tidak menyambut Anda dari jauh. Bolehkah saya tahu apakah ada instruksi untuk kunjungan Anda ke Jiangxi kali? Putra mahkota adalah, bagaimanapun juga, tunanganku. Bertahun-tahun yang lalu, dia tiba-tiba menghilang tanpa jejak. Sekarang ku dengar dia tiba-tiba muncul di Jingxia. Jadi kali ini aku datang ke sini. Tentu saja untuk menemukannya dan menuntut penjelasan. Putra mahkota. Menyewa penjaga keamanan 30.000 per hari. 30.000 untuk pekerjaan sehari sebagai penjaga keamanan? Meskipun dikatakan bahwa restoran Haitian adalah hotel tingkat tertinggi di Jiangxia, kompensasi ini sungguh berlebihan. Dalam 3 hari, wali kota akan mengadakan perjamuan untuk menyambut putra mahkota alam utara. Pada saat itu, sejumlah besar personel keamanan akan dibutuhkan. Semua orang dianjurkan untuk mendaftar. Tidak heran. Jadi, sosok penting seperti itu hadir. Bahkan jika hanya untuk melihat sekilas putra mahkota, saya pasti harus mengambil pekerjaan penjaga keamanan ini. Saya mendaftar. Saya juga mendaftar. Saya juga mendaftar. Ini adalah kesempatan bagus untuk menuntut 10 miliar itu dari Shao Kuang. Dan juga melihat siapa sebenarnya putra mahkota ini. Aku ikut mendaftar juga. Kau ingin datang ke sini dan bekerja sebagai penjaga keamanan? Siapa kau? Apa kau tidak mengenaliku? Tidak ingat. Hai, kau terlihat tidak asing bagiku. Apakah kita pernah bertemu di suatu tempat sebelumnya? Apa kau sudah mendaftar? Apa kau akan melakukan ini atau tidak? Aku akan melakukannya. Aku pasti akan melakukannya. Putri, dia adalah putra mahkota. Dulu, ketika kedua negara kita mengatur pertunangan, dia tidak bersedia. Sekarang adalah waktu yang tepat untuk memanfaatkan amnesianya dan menangkapnya. Apa yang kau lakukan? Apa kau tahu ini apa? Beraninya penjaga rendahan sepertimu sembarangan menyentuhnya. Bukankah itu hanya sebuah drum? Apa yang kau tahu? Ini adalah drum yang khusus dipesan untuk menyambut putra mahkota. Ini adalah alam utara kuno ilahi. Legenda mengatakan bahwa drum ini, selama ia merasakan kekuatan garis naga putra mahkota, akan mengeluarkan suara-suara megah untuk mengumumkan kedatangan putra mahkota. Itu punya fungsi seperti itu juga. Ini lebih berharga dari nyawamu. Jika aku melihatmu di dekat drum ini lagi, kau akan mempertaruhkan nyawamu. Hei, kau. Bukankah ini orang besar dengan aset puluhan miliar? Mengapa dia bekerja sebagai penjaga di sini? Benar-benar tidak terduga. Aku tidak percaya orang sepertimu masih berani datang ke sini. Tapi status masukmu terlihat sedikit istimewa.
Aku dengar bekerja sebagai penjaga di sini selama sehari, membayar lebih dari 10.000 yuan. Untuk orang yang menganggur, seperti dia. Itu benar-benar godaan besar. Bukankah Tuan Muda Ye memiliki lebih dari puluhan miliar? Mengapa dia peduli dengan hanya 10.000 yuan ini? Apa yang sedang kau lakukan? Apa yang kulakukan? Bukan urusanmu untuk berkomentar. Xiao Kuang ada di sini. Kau akan lihat sendiri. Kalian bertiga, kemarilah. Kau kemari juga. Aku. Kemarilah. Ya, Tuan. Tempat resepsi putra mahkota. Keributan apa ini? Bukan apa-apa, Tuan Wali Kota. Aku ingin bertanya sesuatu. Mengapa sepupuku belum tiba juga? Kuang? Dia sibuk hari ini. Dia ingin menyumbangkan 10 miliar di sini. Dia pergi mengumpulkan dana. Apakah kalian berdua mendengar itu? Dia ingin memberikan hadiah kepada putra mahkota. Ada apa? Apakah kau ingin menyamar sebagai putra mahkota? Tidak, bukan begitu. Xiao Kuang sendiri mengatakan dia ingin memberiku 10 miliar. Lihatlah keadaanmu. Apakah Xiao Kuang gila atau aku yang gila? Pengawal. Lemparkan dia ke penjara bawah tanah. Apa yang kau lakukan? Putri Barbar Selatan telah tiba. Beraninya kau? Putri, apa maksudmu? Dia adalah putra mahkota alam utara. Apa kau tidak ingin hidup lagi? Bukankah dia menantu tidak berguna dari keluarga Lin, Yi Beixiao? Dia putra mahkota? Bagaimana mungkin? Tapi Putri, bagaimanapun juga, adalah tunangan putra mahkota. Mungkinkah ada alasan tersembunyi lain untuk ini? Dia, putra mahkota? Kau masih berani dengan lantang menuntut dia dilemparkan ke penjara bawah tanah. Kulihat kau ingin bangsamu dimusnahkan, bukan? Cepat, biarkan dia pergi. Wali kota, Apa? meskipun kami diberitahu sebelumnya bahwa Putri akan tiba, tidak ada dari kami yang pernah benar-benar bertemu Putri. Lagi pula, bagaimana mungkin penjaga ini adalah putra mahkota? Mungkinkah mereka berdua telah bersekongkol untuk menipu kita? Jadi begitu. Selain si tidak berguna ini, aku khawatir bahkan Putri ini adalah penyamar, bukan? Apa maksudmu? Aku lihat kalian telah merencanakan ini dengan cermat. Putra mahkota tidak akan datang malam ini. Oleh karena itu, kalian berdua telah berkolusi, menyamar sebagai putra mahkota dan menipu semua. Berhenti. Putra mahkota telah tiba. Putra mahkota telah muncul. Restoran Haitian. Segera berangkat. Tidak disangka, hari ini aku benar-benar bisa bertemu putra mahkota. Bisa menyaksikan paras bulia putra mahkota. Bahkan jika itu berarti kematian seketika bagiku, itu akan sepadan. Benar sekali, hari ini adalah hari kiamatmu. Aku adalah putra mahkota alam utara. Kalian semut-semut rendahan, kenapa kalian tidak berlutut? Yang mulia putra mahkota, putra mahkota. Lama tidak bertemu. Li Zixil, kenapa kau ada di sini? Saya adalah tunanganmu. Apa, kau tidak menyambutku? Persatuan kita awalnya adalah pernikahan aliansi antara dua negara. Dan 7 tahun telah berlalu. Pertunangan ini dianggap sepenuhnya batal. Tapi aku menyukaimu. Hei, kalian berdua. Apakah kalian sedang membuat sandiwara di sini? Tidakkah kalian lelah? Saya sedang berbicara dengan putra mahkota. Tidak ada tempat bagi tikus rendahan sepertimu untuk ikut campur. Yi Biziao, di mana kau menemukan figuran-figuran ini? Mereka benar-benar profesional. Bahkan setelah terbongkar seperti ini, kalian masih berpura-pura di sini? Kau yang memukulku barusan. Menyinggung putra mahkota akan mengakibatkan dicabik-cabik oleh 5 kuda. Namun, putra mahkota ini mempertimbangkan ketidaktahuanmu. Mungkin akan mempertimbangkan untuk membiarkanmu memilih caramu sendiri untuk mati. Astaga, betapa dahsyatnya. Betapa dahsyatnya, berani menyamar sebagai putra mahkota dan menghina wali kota. Dibandingkan dengan itu, aku lebih penasaran tentang bagaimana kau akan mati hari ini. Mengambil nyawaku. Bahkan jika Raja Neraka muncul, dia masih harus menyerah 3 bagian padaku. Omong besar sekali. Aku menasihatimu. Menjauhi kursi utama ini. Mungkin, hari ini kau mungkin masih bisa menjaga tubuhmu tetap utuh. Biarkan aku memberitahumu. Jika putra mahkota sampai tahu bahwa kau duduk di kursinya, alam utara memiliki 90.000 jenis hukuman. Itu akan membuat hidupmu sengsara. Apa, benarkah? Namun, aku sangat penasaran dengan putra mahkotamu ini. Penjaga terkutuk, turunlah ke sini. Hanya orang tidak berguna. Dan kau berani mengambil kursi utama? Yi Beixiao, kau telah menentang hukum langit sejauh ini, melawan tatanan alam.
kau akan dihukum langit. Putra mahkota ini selalu rendah hati. Tapi di Jiangxia kecil ini, jika benar-benar ada hukum surgawi dan pembalasan, maka aku Yan Bei Xiao yang agung itu. Tempat ini hanya kota kecil yang bisa dihancurkan dalam sekejap mata. Untuk yang mulia putra mahkota putra mahkota mengklaim hal seperti itu, dia benar-benar terlalu merendahkan. Sampah tetaplah sampah. Ya, semua yang kau katakan benar. Aku memang menyamar sebagai putra mahkota. Izinkan saya memberitahu Anda sesuatu. Anda sekarang telah melakukan kejahatan keji. Sudah terlambat untuk mengubah perkataan Anda sekarang. Yi Bei Xiao, sudah terlambat untuk takut sekarang. Kalau begitu, aku ingin bertanya pada kalian semua yang duduk di sini. Putra mahkota yang kalian bicarakan itu, mengapa dia masih belum muncul? Genderang ilahi berbunyi untuk pertama kalinya. Kekuatan naga turun. Genderang ilahi berbunyi untuk kedua kalinya. Naga sejati telah tiba. Sekarang putra mahkota berada dalam jarak beberapa meter dari kita. Dalam jarak beberapa meter? Kalau begitu, bukankah putra mahkota sudah tiba? Aneh sekali. Putra mahkota Inu sudah tiba. Mengapa dia belum muncul? Mungkin putra mahkota adalah salah satu dari orang-orang di sini. Atau putra mahkota sudah tiba di aula ini. Dan di antara Anda dan saya, bahkan lebih kecil kemungkinannya putra mahkota hadir. Mungkinkah dia benar-benar putra mahkota? Sekarang, sepertinya hanya ada satu kemungkinan. Lebih baik percaya itu ada. Dan sama sekali tidak percaya itu tidak ada. Salam, yang mulia putra mahkota putra mahkota. Itu karena kami memiliki mata tetapi gagal melihat montai. Anggap saja sudah diakui sekarang. Yang mulia putra mahkota. Itu karena penilaian saya yang buruk. Mohon maafkan kami. Setidaknya kalian bertiga punya mata yang jeli. Bagaimana kalau begini? Kalian semua sekarang harus mengakhiri hidup kalian sendiri. Aku bisa mempertimbangkan, tidak melampiaskan amarahku pada keluarga kalian. Bagaimanapun, kejahatan yang telah kami lakukan, itu adalah kejahatan besar hukuman 9 keturunan. Terima kasih, yang mulia putra mahkota, atas kebaikan hati. Semuanya, Anda semua telah tertipu oleh jebakan orang gila ini. Putra mahkota jelas sedang menguji kita. Putra mahkota bermaksud memaafkan kita. Apa niat Anda sekarang? Jia Cheng aneh jika buka, karena Anda. Bagaimana mungkin kami salah mengenali putra mahkota? Anda sangat hianat. Apa niat Anda yang sebenarnya? Sekarang lonceng ilahi telah berbunyi 2 kali. Jadi putra mahkota pasti ada di aula ini. Saya tahu identitas semua orang di aula ini, kecuali 2 orang itu. Bagaimana mungkin salah? Orang gila ini sama sekali tidak mungkin putra mahkota. Menurut saya, putra mahkota yang sebenarnya saat ini bersembunyi di balik bayangan, mengamati kita. Tuan Muda Shao, mengapa Anda tidak menjelaskan lebih lanjut? Alasan putra mahkota tidak ingin menampakkan diri adalah karena dia tidak senang dengan tindakan kita. Kita, sebagai calon bawahan putra mahkota, namun membiarkan orang gila bertindak lancang di kursi utama. Putra mahkota tidak ingin menampakkan diri, memberi kita kesempatan. Jika putra mahkota secara pribadi menangani masalah ini, bukankah kita kemudian akan dibebani dengan kejahatan besar yang tak termaafkan? Inilah kesempatan yang diberikan putra mahkota kepada kita. Jadi begitu. Memang, begitulah adanya. Putra mahkota adalah orang dengan bakat luar biasa, namun toleran terhadap kita. Jika bukan karena Tuan Muda Shao, maka kita semua akan menjadi pendosa selama 1000 zaman. Untungnya, keluarga Linku memutuskan hubungan denganmu lebih awal. Yi Bei Xiao, kamu orang tidak berguna. Kamu hampir menyebabkan seluruh Jiangxia binasa karena kamu. Imajinasi, bisa sedikit lebih imajinatif. Mulutmu masih berani mengucapkan kata-kata sombong seperti itu? Pengawal, lemparkan dia ke sel kematian. Dia akan dieksekusi besok. Yang mulia putra mahkota, tunggu. Bajingan ini telah melakukan kejahatan keji seperti itu. Mati begitu saja? Bukankah itu terlalu mudah baginya? Tuan Muda Shao, apakah Anda punya saran? Nenek moyang saya adalah Algojo. Menurut pendapat saya yang rendah hati, bajingan ini harus dihukum mati di sini di pertemuan ini. Setelah menderita 1000 sayatan, biarkan dia menanggung rasa sakit yang ekstrem dan mati di sini di pertemuan ini. Anggap saja ini sebagai wujud kesetiaan kita kepada putra mahkota. Itu tidak salah. Orang ini menyamar sebagai putra mahkota. Bagaimana dia bisa dimaafkan begitu saja? Itu yang terbaik. Hari ini adalah akhir Anda. Aku menasihati kalian semua satu hal. Jika kalian terus membuat kesalahan, tidak akan ada jalan kembali. Ata, Anda tidak berpikir bahwa Anda yang bersekongkol melakukan kejahatan bisa lolos dari malapetaka ini, bukan? Yi Bei Xiao, di mana kamu menemukan pasien ini? Melihat ke seluruh dunia, hanya kondisi kalian berdua bisa dianggap sepadan. Memang, nasihat yang baik sulit diterima. Kau iblis sialan. Jiwa-jiwa di bawah tanganku, Ye Bei Xiao, bukan hanya beberapa juta, dan beberapa dari kalian juga tidak akan ada yang kehilangan. Kalian sendiri yang menyebabkan ini. Yi Bei Xiao, Anda akan kehilangan nyawa Anda. Tapi kau masih saja mengoceh. Sayang sekali sepupuku Xiao Kuang tidak ada di sini. Kalau tidak, dengan metodenya, dia pasti akan membuat kematianmu hari ini semakin tragis.
Semoga aku tidak terlambat. Yi Bixiao, kamu sudah selesai, sepupu. Hei, sepupu. Sepupu. Sepupu, kau datang tepat pada waktunya. Saat ini di aula, ada seorang penipu yang mengaku sebagai putra mahkota. Benarkah? Siapa yang begitu berani? Orang ini tidak hanya menyamar sebagai putra mahkota, tapi juga mengklaim kau berutang 10 miliar padanya. Berani bertindak begitu kurang ajar di wilayahku, Xiao Kuan. Aku akan memastikan dia tidak bisa hidup, dan bahkan tidak bisa mati dengan tenang. Hari ini, kita bisa menyaksikan Tuan Xiao bertindak sendiri. Dikabarkan bahwa di masa mudanya, Xiao Kuan dijuluki Algodo Jiangxia. Yi Bixiao, sekarang kau telah jatuh ke tangan Raja Neraka Hidup ini. Pasti hari ini, rasa sakit jutaan semut menggerogoti tulangmu ini. Kau tidak bisa melarikan diri. Baiklah, kalau begitu, aku akan menunggu dan melihat saja. Kuan, kemarilah. Adapun penipu ini, aku serahkan dia padamu. Coba kulihat, siapa yang begitu berani? Orang tak berguna ini, Yi Bixiao. Sekarang, bahkan jika kau menyesal, sudah terlambat. Dikalahkan oleh sepupuku. Adalah kehormatan bagi orang tak berguna sepertimu. Tunggu, apakah ini orang yang harus mati? Ya, orang tak berguna ini telah berulang kali menghina putra mahkota dan kau. Aku sarankan kau bertindak sendiri dan mencabik-cabiknya menjadi 1000 keping, agar kita bisa meminum darahnya dan memakan dagingnya di perjamuan, untuk meredakan kebencian di hati kita. Diam. Sepupu, jika kau menolak untuk bertindak sendiri, aku bisa melakukannya sebagai gantinya. Apa kau tahu siapa dia? Dia, bukankah dia hanya orang gila? Kuan, apa yang kau lakukan? Aku mengerti sekarang. Tuan Xiao pasti telah melihat. Kita membiarkan Yi Bixiao duduk kurang ajar di kursi utama. Begitu lama. Tuan Xiao ingin bertindak sendiri sekarang. Yi Bixiao, bagaimana kau akan bertahan kali ini? Diam. Yang Mulia Putra Mahkota-Mahkota. Apa yang terjadi? Apa? Mengapa aku duduk di sini? Jika mereka tahu, aku akan dihukum lagi. Yang Mulia Putra Mahkota-Mahkota. Tidak. Tidak, aku bukan putra mahkota, aku bukan. Anda memang putra mahkota. Anda terlalu rendah hati, tuanku. Kalian semua, cepat berdiri. Berdiri. Aku benar-benar bukan putra mahkota. Tuanku, jika Anda mengatakan Anda bukan putra mahkota, maka Anda bukan putra mahkota. Sepertinya amnesianya bersifat siklis. Yang Mulia Putra Mahkota-Mahkota, mereka semua menipuku. Itu sebabnya aku berani tidak sopan padamu. Baru saja, kau juga termasuk di antara mereka yang menyinggung putra mahkota. Yang Mulia Putra Mahkota-Mahkota, tolong adili dengan adil. Hanya aku yang tidak bersalah. Berhenti memukul. Mereka mulai bertengkar di antara mereka sendiri. Berhenti. Kau mengganggu ketenangan Yang Mulia Putra Mahkota-Mahkota. Apa kau tahu konsekuensi menyinggung Yang Mulia Putra Mahkota-Mahkota? Apakah akan ada konsekuensinya? Setelah perjamuan, kalian semua harus bunuh diri. Apa kau masih ingin aku bergerak? Atau haruskah Yang Mulia Putra Mahkota-Mahkota bertindak sendiri? Kami akan bunuh diri. Kau. Apa kau benar-benar putra mahkota? Diam. Yang Mulia Putra Mahkota-Mahkota berkata dia bukan putra mahkota. Beraninya kau masih memanggilnya Yang Mulia Putra Mahkota-Mahkota? Aku. Hai. Tuan Xiao, nyawa seseorang sedang dipertaruhkan sekarang. Kau. Kalian semua mendengarnya, bukan? Apakah aku berbohong padamu hari itu di rumah keluarga Lim? Sudah kubilang, aku Yi Bixiao, tidak pernah berbohong pada orang. Dan tentang itu, Xiao Kuan, sekarang aku bertanya padamu. Apakah kau berutang 10 miliar dan 1 juta padaku? Benar. Aku sudah menyiapkan semuanya untuk Yang Mulia Putra Mahkota-Mahkota. Tolong bawakan. Yang Mulia Putra Mahkota-Mahkota, ini cek 10 miliar. Bersama dengan kartu hitam dari berbagai ban. Silakan gunakan. Kalau begitu aku akan. Silakan, Yang Mulia Putra Mahkota-Mahkota. Baiklah. Sekarang, siapa yang tidak pantas untuk siapa? Aku tidak menyangka semua yang kamu katakan sebelumnya itu benar.
Kakak Bei Xiao. Itu semua salahku sebelumnya. Singkirkan tangan kotormu dariku. Bei Xiao, kita punya pertunangan, bukan? Kau tidak bisa meninggalkanku. Bahkan jika aku menjadi selirmu, tidak apa-apa. Benar-benar penjilat. Apa kau tuli, Yang Mulia Putra Mahkota-Mahkota? Sudah kubilang lepaskan, lepaskan. Mohon maaf, Yang Mulia Putra Mahkota-Mahkota. Tuan Xiao. Ini, tidak ada penyesalan kan? Semuanya milikmu. Yang Mulia Putra Mahkota-Mahkota, Anda. Menarik uang. Yang Mulia Putra Mahkota-Mahkota, silakan luangkan waktu Anda. Semuanya, pergi. The film was translated and narrated by M Media. Bukankah sudah kubilang untuk mengadakan resepsi? Mengapa semua orang bubar? Yang Mulia Putra Mahkota-Mahkota sudah pergi. Di mana Yang Mulia Putra Mahkota-Mahkota sekarang? Dia bilang dia ingin menarik uang. Dia ada di bank sekarang. Bank? Baiklah, saya mengerti. Tapi saya beritahu Anda, jangan bersukacita terlalu cepat. Jika saya mengetahui bahwa salah satu dari kalian telah sedikit saja mengabaikan Yang Mulia Putra Mahkota-Mahkota Putra Mahkota, maka saya akan membuat Anda dan sebagian. Halo, Nona. Apa yang ingin kau lakukan? Aku ingin menarik uang. Menarik uang. Berapa banyak yang ingin kau tarik? Tolong bantu aku siapkan peti. Aku menarik cukup banyak. Seorang satpam. Dan dia meminta peti disiapkan. Si tidak berguna ini. Mengapa kau menangis? Yang terhormat wali kota sudah memberi kita 5 juta. Menikah sebagai selir bagi seseorang seperti yang terhormat wali kota. Itulah yang diimpikan banyak orang. Tetapi bahkan tidak bisa menemukan caranya. Ibu, ku dengar wali kota itu tua dan jelek. Ibu, aku tidak mau menikah dengannya. Diam, kau bocah busuk. Apakah kau percaya? Mama akan memukulmu hari ini. Berhenti. Sebagai orang tua, bertindak seperti ini benar-benar keterlaluan. Kakak Bei Xiao. Kupikir itu orang lain. Jadi itu hanya si tidak berguna yang dibuang oleh keluarga Lin kita. Keluarga Lin kita sekarang berhasil berpegangan pada Tuan Muda Zhao dan yang terhormat wali kota. Kita bahkan punya 2 menantu naga. Orang tidak berguna sepertimu. Setelah meninggalkan keluarga Lin kita, hanya pantas menjadi satpam. Urusan kok Bibi, jangan ikut campur. Tapi Bibi, hanya demi sedikit uang ini, kau menikahkan Sini sebagai selir untuk orang lain. Apakah kau masih pantas menjadi seorang ibu? Direktur, tolong cepat datang. Seorang tokoh besar sedang menarik uang di sini. Cepat datang. Apakah kau dengar itu? Inilah perlakuan yang akan diterima Sini kita. Ketika dia menjadi selir yang terhormat wali kota. Orang tidak berguna sepertimu. Mungkin tidak akan pernah mengerti dalam hidup ini. Yang terhormat wali kota. Eksistensi macam apa dia di Jingxia kita. Bagaimanapun juga, aku tidak mau menikah dengannya. Gadis keras kepala ini, apa kau pikir aku tidak tahu apa yang kau pikirkan? Bukankah kau sudah mengincar Yi Bei Xiao yang tidak berguna itu? Apa? Dulu, ketika dia masih menjadi buruh pengangkut batu bata di lokasi konstruksi, dia pingsan beberapa kali. Dan aku berulang kali membawanya ke rumah sakit. Bahkan ketika dia koma, aku tidak meninggalkannya sedetik pun. Apa? Mengapa ibu melahirkan anak sebodoh aku ini? Bibi, jangan sentuh dia. Sini. Jadi ternyata kau selama ini merawatku. Mengapa kau tidak memberitahuku lebih awal? Bukankah kau pernah bertunangan dengan kakakku sebelumnya? Apakah ada sesuatu tentang wali kota yang tidak lebih baik darinya? Bahkan menjadi selirnya. Jauh lebih baik daripada satpam ini. Ku dengar, puluhan mantan istrinya disiksa sampai mati. Ibu, aku tidak mau menikah. Kalau begitu aku tidak bisa mengendalikannya. Malam ini adalah pernikahanmu dengan wali kota. Uang ini sudah diterima. Bisakah ibu mengembalikannya? Kau harus menikah hari ini. Sekarang aku benar-benar ragu, apakah kau ibu kandungnya? Kau memperlakukannya seperti ini. Apakah kau tegas? Dia adalah anggota keluarga Linku. Tidak perlu bagi orang luar sepertimu datang ke sini dan berkomentar. Bukankah hanya 5 juta? Aku akan memberimu 10 juta. Kau kembalikan kebebasan Xin Yi. 10 juta. Tidak heran semua orang bilang kau gila. Orang tak beruang sepertimu. Bahkan jika kau menggadaikan hidupmu di bank ini, kau mungkin tidak bisa meminjam bahkan sebagian kecil dari 10 juta ini, bukan? Di mana orang penting yang tadi? Di dalam sana, direktur. Halo, boleh saya tahu pelanggan super VIP mana? Yang datang untuk memproses penarikan? Ini aku. Ini aku. Halo, Nyonya, saya direktur bank ini. Mulai sekarang, saya akan sepenuhnya membantu Anda dengan proses penarikan. Memang, orang beruang diperlakukan berbeda sekarang. Orang tidak berguna sepertimu. Pasti sekarang, kau pasti sedang menggertakkan gigi karena iri kan? Hanya sedikit uang ini. Bibi, apakah kau perlu seperti ini? Seekor katak di dasar sumur.
Kau sama sekali tidak punya konsep tentang uang. Biarkan dia yang menanganinya kalau begitu. Ya, sikap yang tidak buruk. Aku akan datang lagi di masa depan. Anda terlalu baik. Anda adalah dermawan kami. Bagi orang penting seperti Anda untuk datang ke bank kami, juga merupakan suatu kehormatan bagi kami. Hei, ini adalah ketinggian yang tidak akan pernah bisa dicapai oleh orang tak beruang sepertimu. Dalam hidup ini, dari mana datangnya satpam ini, berani-beraninya menjadi pengganggu di sini, segeranya dari pandanganku. Kau mengucapkan kata-kata ini, jangan menyesal nanti. Aku menyesal, benar-benar tidak tahu dunia. Tunggu, 5 juta. Cek balik sebesar 5 juta yuan. Meskipun 5 juta adalah jumlah yang sangat besar, tapi bagi orang-orang kelas atas seperti kita, itu bukan sesuatu yang perlu terlalu terkejut. Xiao, kemarilah. Jumlahnya terlalu besar. Orangnya tidak cukupkan. Benar, 5 juta ini. Bagaimanapun juga, pasti beratnya puluhan kilogram kan? Hei, kudengar kau sangat kuat. Bagaimana kalau kuberikan beberapa lembar uang sebagai hadiah, dan kau membantuku? Dengan statusku sekarang, saya rasa Bibi tidak akan mampu membayar. Direktur, Anda memanggil saya, beraninya kau menipuku. Bukankah kau bilang ada 10 miliar, hanya cek 5 juta, dan kau berani menggangguku dengan itu? Apa kau tidak ingin bekerja di sini lagi? Justru Tuan Yi Baishou inilah yang memberiku cek 10 miliar. Cek 10 miliar ada di sini. Bagaimana mungkin saya berani menipu Anda, Tuan? Cek balik sebesar 10 miliar. Apa? 10 miliar? Yi Baishou, tidak ada orang lain di ruangan ini. Itu aku. Justru Tuan Yi Baishou inilah yang baru saja kusebutkan. Apakah Anda benar-benar Tuan Yi Baishou? Tuan Baishou, Anda lihat, saya benar-benar dia. Anda benar-benar tidak bisa menilai buku dari sampulnya. Tidak, ini saya yang meremehkan orang lain. Kakak Baishou, kau luar biasa. Anda pasti salah. Hanya dengan dia, satpam itu. Bagaimana mungkin dia punya 10 miliar? Jaga ucapanmu. Dia sekarang adalah klien saya yang paling berharga. Dia hanya seorang satpam. Dia tidak mungkin punya 10 miliar. Jika kau berani meragukan Tuan Baishou lagi, maka enyahlah dari pandanganku. Kau, kapan kau mendapatkan 10 miliar? 10 miliar ini, 3 hari yang lalu. Saat aku datang ke rumahmu, aku sudah memberitahumu, Bibi. Keluarga Linmu bisa saja mengandalkan 10 miliar ini untuk bangkit dengan cepat. Tapi siapa sangka bahwa kau, Bibi, persis seperti Lin Yuking itu, meremehkan orang lain. Pergi, ambil 10 juta dan kirimkan ke keluarga Lin. Ya, Tuan Baishou, cepat pergi dan lakukan seperti yang Tuan Baishou katakan. Ya, Direktur, tidak mungkin. Mulai hari ini, dan seterusnya, aku tidak ingin melihatmu, Bibi, muncul di hadapan Cindy lagi. Terima kasih, Kakak Baishou. Tapi kau benar-benar tidak perlu. Aku harus sejauh ini untukmu. Cindy, tenanglah, nanti asalkan aku di sini, tidak ada yang akan bisa menindasmu lagi. Sudah ku bilang, pertama kali aku bertemu Tuan Yi. Aku tahu kau bukan orang biasa. Dengan satu gerakan darimu, itu benar-benar luar biasa. Apakah kau baru ingat untuk menjilatku sekarang? Sudah terlambat. Oh astaga. Tuan Yi, Anda benar-benar bakat yang luar biasa. Di masa depan, Anda harus benar-benar membantu keluarga Lin kita lebih banyak. Baiklah. Apa urusan bisnis keluarga Linmu denganku? Oh astaga, kenapa tidak menyangkut Anda? Nanti, Anda, setelah menikahi Xin Yi kita akan menjadi keluarga. Siapa yang keluargamu, Bibi? Aku hanya ingin Xin Yi lepas dari kendalimu. Adapun Xin Yi, apapun yang dia pikirkan sendiri, dia masih harus memutuskan sendiri. Anda dengar itu, Nyonya? Sekarang cepat pergi dan keluar. Direktur, cek ini sepertinya ada sedikit masalah. Masalah apa? Ada masalah? Ini masalah besar. Yu Qing. Baishou sekarang punya 10 miliar di tangan. Cepat pergi dan rebut dia kembali. Astaga, masih berpura-pura. Yu Qing, kenapa kau bicara pada Baishou seperti itu? Bibi, Anda telah ditipu. Yi Baishou ini tidak lain hanyalah penipu. Kau harus lebih hati-hati dengan ucapanmu. Cek ini memiliki tanda anti pemalsuan bank kami. Anda perlu punya bukti saat berbicara. Benar, cek ini memang asli. Tapi bocah tak berguna ini tidak bisa menarik uang ini. Akankah dia bahkan bisa keluar dari sini dalam keadaan utuh hari ini? Itu sudah pasti. Xiao Cheng'an, apa maksudmu? Yi Baishou, kau menyamar sebagai putra mahkota untuk menipu uang sepupuku. Sepertinya kau benar-benar tidak tahu metode sepupuku. Jadi begitu, sudah kubilang tentang bocah tidak berguna ini. Bagaimana mungkin dia punya 10 miliar? Aku percaya pada kakak Baishou. Dia sama sekali tidak akan melakukan hal seperti itu. Anggap saja sudah dimengerti. Jadi kau adalah orang yang menggigit tangan yang memberimu makan. Dan bersama bocah tidak berguna ini, kau menipuku. Xin Yi, Apa? Kau tahu kau tidak pantas untukku. Jadi kau mengincar gadis bodoh ini? Yu Baishou, aku beritahu kau. Orang tidak berguna sepertimu tidak akan pernah berharap menikah ke dalam keluarga Linku seumur hidup ini. kau terlalu tinggi, menilai dirimu sendiri. Aku beritahu kalian semua lagi. Aku tidak pernah bilang aku putra mahkota. 10 miliar ini, Xiao Kuang, sepupunya,
pribadi memberikannya padaku. Yi Bixiao, pantas saja dokter bilang kau gila waktu itu. Tapi sayangnya, kali ini kau telah menyinggung sepupuku. Tidak ada yang bisa menyelamatkanmu sekarang. Jika Anda tidak punya cukup bukti konklusif untuk membuktikan cek ini palsu, maka tolong tunjukkan sedikit rasa hormat. Apakah perkataanku cukup meyakinkan, sepupu? Tuan Zhang, mengapa Anda datang ke sini, Tuan? Tentu saja, aku di sini untuk menghadapi bocah tak berguna ini. Yi Bixiao, beraninya kau menipu uangku. Kapan aku menipumu? Kau pribadi memberiku uang itu hari itu. Itu tidak masuk akal. Sudah ku bilang, hanya seorang satpam. Bagaimana mungkin dia menjadi tamu VIP? Jadi, dia diam-diam menggunakan uang Tuan Zhang. Benar-benar tidak masuk akal. Yi Bixiao, aku akan mengambil nyawamu. Kakak Bixiao, kau baik-baik saja. Hei, bukankah ini wali kota hari ini yang ingin menjadikannya salin? Mengapa Anda di sini? Pasangan brengsek tak berguna ini tinggal bersama. Bukan urusan sehari dua hari. Yi Bixiao, kau punya banyak nyali. Beraninya kau menduakan wali kota? Keberanianmu setinggi langit. Orang tidak berguna ini, dia tidak tahu diri. Sekarang sudah sampai seperti ini, dia sendiri yang mencari masalah. Ada apa? Teruslah berpura-pura. Aku berpura-pura apa? Kapan aku bilang aku putra mahkota? Masih membantah. Penjaga, tangkap dia untukku. Dia adalah putra mahkota alam utara. Apa yang ingin Anda lakukan? Adus, bukankah ini penipu dari perjamuan putra mahkota? Kau sudah ketahuan. Dan kau masih berpura-pura di sini? Baiklah. Hari ini, aku mencarimu. Karena kau sudah tiba, aku akan mengumpulkan kalian semua sekaligus. Orang kecil, hamba Anda yang rendah hati menyapa Putri Barbar Selatan. Bangkitlah. 10 tahun lalu, saya pernah bertemu Kaisar Barbar Selatan sekali. Selama waktu itu, saya juga pernah bertemu Putri Barbar Selatan sekali. Saya berani mempertaruhkan nyawa saya untuk menjaminnya. Dia memang Putri Barbar Selatan. Kalian semua dengar itu kan? Hanya karena kau bilang begitu, itu benar. Mengapa aku harus percaya padamu? Benda ini, kalian tidak asing dengannya kan? Sebelumnya itu adalah harta karun tertinggi Jiangzil, Liontin Giok Liuli. Ini adalah tuan bangsamu, ditawarkan secara pribadi kepada Barbar Selatan. Anggap saja Anda punya penilaian yang baik. Berbicara tentang Liontin Giok Liuli, itu hanya ditemukan di tangan bangsawan Jiangxia. Mungkinkah dia The benar-benar? film was translated and narrated by M Media. Putri, yang mulia, hamba ini buta. Yang mulia, mohon jangan pedulikan hamba ini. Memang, mereka berbalik dengan angin. Kalian semua, cepat bunuh diri. Jangan sampai kau menodai mata putra mahkota. Apakah dia menyuruh kita untuk bunuh diri? Dari mana datangnya bocah bau ini? Diam. Apakah kau tahu siapa dia? Dia adalah tunangan putra mahkota. Hari ini kita telah menyinggungnya. Kita semua akan kehilangan nyawa di sini. Sepupu, itu tidak sepenuhnya benar. Putri ini asli. Tapi itu tidak berarti putra mahkota itu asli. Apa maksudmu? Saat ini, kursi ilahi alam utara kosong. Hanya sedikit orang yang tahu identitas asli putra mahkota. Putra mahkota telah hilang selama 7 tahun. Mungkinkah Yi Bixiao ini dimanipulasi oleh putri? Menyamar sebagai putra mahkota untuk menjadi alat perebutan kekuasaan? Itu masuk akal. Putri, mengenai masalahmu, aku bisa mengabaikannya. Tapi Yi Bixiao, kau tidak bisa membawanya hari ini. Apa? Hanya seorang berandalan Jingxia. Berani menentang titah kekaisaran? Apakah kau ingin 9 generasimu dimusnahkan? Memanggilmu putri sekali. Itu hanya karena rasa hormat pada bangsa barbar selatanmu. Kau ingin kami kehilangan nyawa? Kau terlalu memandang tinggi dirimu sendiri. Putri, jika Anda membiarkan Yi Bixiao, masalah penyamaran putra mahkota ini menyebar. Itu tidak akan menguntungkan bagimu, bukan? Omong kosong apa yang kau ucapkan? Yi Bixiao telah melakukan kejahatan keji. Jika kau di sini, kau harus memahami aturan di sini. Apa? Aturan yang kau bicarakan itu? Apakah itu aturan Jingxia? Atau aturan Jiakuangmu? Di sini, aturan Xiao Kuangku adalah aturan. Bawa dia pergi. Hei, Apa yang kau lakukan? kau tidak boleh menyentuh kakak Bixiao. Astaga. Kau masih berani melindunginya? Jika yang mulia wali kota tahu tentang hubunganmu, malam ini, kau tidak akan tenang. Tangkap dia. Kau. Zhao Kuang. Jika kau punya masalah, tunjukkan padaku. Lepaskan Xin Yi. Yi Bixiao, tentu saja aku mengincarmu. Aku ingin kau tercabik-cabik. Agar kau bisa menyaksikan teknik pedang Xiao Kuangku. Putri, hari ini, aku harus membawanya pergi. Jangan sampai kau menyesalinya. Pekerjaan sudah selesai. Apa yang kau lakukan di sini?
Katakan padaku, di mana putra mahkota? Aku tidak tahu ini. Ada apa? Kami telah menerima informasi akurat. Apakah kau mencoba menyembunyikan keberadaan putra mahkota? Putra mahkota, aku sungguh tidak tahu. Seorang putra mahkota palsu baru saja dibawa pergi. Aku dengar malam ini di perjamuan wali kota. Mengambil nyawa satu orang untuk menakuti 100 orang. Wali kota Jiangxi? Apa yang kau lakukan? Yi Bixiao, pernikahan wali kota akan dimulai dalam beberapa menit. Sebelum sepupuku menjatuhkanmu. Mari kita selesaikan masalah pribadi kita dulu. Kau bertindak seperti ini, apakah hukum negara tidak berarti apa-apa bagimu? Hukum? Wali kota dan sepupuku adalah Kaisar Jiangxi, baik di surga maupun di bumi. Kau berani bicara hukum padaku setelah menyinggung mereka? Jujur saja, bukankah kau sangat pandai berpura-pura sebelumnya? Kau bosan hidup? Yi Bixiao, sepertinya jika aku tidak membuatmu menderita sedikit, kau tidak akan jujur. Kau, bagaimana kau bisa kabur? Mau tahu? Pada hari pernikahan yang mulia wali kota, putra mahkota alam utara secara khusus mengirimkan hadiah ucapan selamat. Kakak Bixiao, Beraninya kau datang mengganggu pernikahan yang mulia wali kota? Apa kau benar-benar tidak takut kehilangan nyawamu? Tunggu, bukankah itu putra mahkota palsu Yi Bixiao? Sepupu, selamatkan aku. Sepupu. Kenapa kau terburu-buru keluar seperti itu? Disinilah seharusnya kau berada. Yi Bixiao, dalam situasi seperti ini, kau masih bosan hidup? Kau benar-benar tidak tahu luasnya langit dan bumi. Biarkan aku memberitahumu ini. Hari ini, 2 pelindung alam utara ditempatkan di sini. Alam utara memiliki lebih dari 90.000 jenis hukuman. Hari ini, kau akan cukup menderita. Sepertinya aku bisa memperluas wawasanku hari ini. Baiklah, aku akan menunggu dan melihat. Sepertinya kedua pelindung ingin bertindak sendiri. Lama tidak bertemu, kedua pelindungku. Yi Bixiao. 2 pelindung. Mengambil nyawamu hanyalah masalah sekejap. 2 pelindung. Saya menyarankan agar, pertama, orang ini harus dipenggal di tempat, untuk memberi pelajaran kepada yang lain. Ambil nyawanya. ambil nyawanya. Apa kau ingin mengambil nyawaku di sini? Salam, putra mahkota. Salam, putra mahkota. Apa yang terjadi? Selamat datang kembali, putra mahkota. Aku bukan putra mahkota. Cepat berdiri, berdiri. Semuanya, berdiri. Yang mulia putra mahkota. Aku benar-benar bukan putra mahkota. Apa maksudmu dengan ini? Tolong jelaskan dengan jelas. Kenapa setiap kali aku bangun, kalian semua memanggilku putra mahkota? Pertanyaan ini benar-benar membingungkanku untuk waktu yang sangat lama. Tapi aku benar-benar bukan putra mahkota. Yi Bixiao, bagaimana bisa orang tak berguna ini menjadi putra mahkota? Tutup mulutmu. Ini adalah pelindung alam utara yang sebenarnya. Jika kau ingin mati, jangan seret kami. Tapi kami sudah menyinggungnya barusan. Yang mulia, putra mahkota. Semua ini karena bajingan Shou Kuang yang menghasut kami orang-orang rendahan ini. Mohon maafkan kami. Hamba rendahan ini punya mata tapi gagal melihat Gunung Tai. Kami masih berharap yang mulia berbelas kasihan pada kami orang-orang rendahan yang bodoh ini. Mohon maafkan kami. Tapi aku bukan putra mahkota. Lagi pula, aku tidak pernah bilang aku ingin mengambil nyawa kalian. Ini adalah masyarakat yang diatur oleh hukum sekarang. Berhenti bicara omong kosong, teman-teman. Kakak Wushuang, putra mahkota di sini adalah... Saya melihat di sekitar putra mahkota. Setidaknya 90% orangnya tersembunyi. Mungkinkah dia sengaja menyembunyikan identitasnya? Jika putra mahkota telah melakukannya, maka dia pasti punya alasan untuk melakukannya. Saya mengerti. Semuanya, orang terhormat ini. Bukanlah. Orang ini, dia bukan putra mahkota. Hei, akhirnya kau mengerti? Semua orang dengar itu kan? Aku benar-benar bukan putra mahkota. Sudah kubilang padamu. Bagaimana bisa orang tak berguna ini menjadi putra mahkota? Apa? Bukankah kau sangat pandai berpura-pura barusan? Teruslah berpura-pura. Di bawah intimidasi kami berdua tuan-tuan terhormat. Bahkan jika itu adalah makhluk surgawi yang turun ke bumi. Mereka akan gemetar ketakutan. Semangat orang tak berguna ini pasti sudah runtuhkan. Jadi itu berarti
Bagi orang tak berguna ini, untuk bisa berpura-pura sampai sekarang, sungguh tidak mudah. Kapan aku berpura-pura? Apa aku pernah mengatakan sepatah kata pun bahwa aku putra mahkota? Apa kau menganggap kami orang tuli atau buta? Sudah terlambat bagimu untuk mengatakan kau bukan putra mahkota sekarang. Yang mulia, penjaga ini telah berkali-kali menyamar sebagai putra mahkota dan bahkan berani kurang ajar di depan Anda. Saya mengusulkan agar dia segera dieksekusi. Kau tidak boleh menyentuh kakak Bisiau. Kau gadis kecil busuk, apa kau masih memikirkan kekasih lamamu? Biarkan aku memberitahumu. Malam ini, aku ingin kau berharap kau mati dan tidak bisa mati. Lepaskan dia segera. Yang mulia, kau, Yu Bixiao, kau. Kalian berdua pria menindas satu wanita. Kemampuan macam apa itu? Jika kau punya nyali, hadapi aku. Yang mulia, dia berani kurang ajar di depan Anda lagi. Barusan, dia tidak menendang pantatku. Itu jelas tendangan ke wajah Anda, Yang mulia. Pelindung, Yang mulia, betapa sombong dan angkuhnya. Jika dia tidak mati hari ini, langit dan bumi tidak akan mentolerirnya. Kalian berdua, apakah kalian mengajari kami cara melakukan pekerjaan kami? Kami tidak akan berani, Yang mulia. Kalian berulang kali menyembunyikan keberadaan putra mahkota. Hutang ini, saya harus menyelesaikannya dengan jelas dengan kalian. Semuanya, sudah waktunya perjamuan hari ini berakhir. Bubarlah. Bubar? Tapi Yi Bixiao belum dibereskan. Bagaimana kita bisa bubar? Apa? Apakah Anda punya pendapat? Hamba ini tidak akan berani. Tidak akan berani. Yang mulia, putra mahkota, saya mohon Anda kembali ke alam utara bersama saya. Kalian berdua akan berhenti? Berapa kali lagi aku harus menjelaskan kepada kalian berdua? Aku benar-benar bukan putra mahkota. Masalah kau bukan putra mahkota. Bawahanmu pasti akan mengingatnya dalam-dalam. Namun saat ini, tahta di alam utara kosong, seperti ular tanpa kepala. Aku mohon kau mempertimbangkannya dengan cermat 1000 kali. Apa hubungannya denganku? Siapapun yang mau melakukannya, lakukan saja kan. Kau lakukan. Bawahanmu tidak akan berani. Kalian berdua sakit jiwa. Adik kecil, dengarkan saja aku. Setiap orang punya pengalaman pertama dalam hidup. Percaya pada dirimu sendiri. Tahta di alam utara adalah milikmu. Perintah putra mahkota tidak bisa dilanggar. Morong Kingling, aku patuh. Putra mahkota, masih ada satu hal lagi. Bagaimana sekarang, kakak? Saya dengar Anda telah menghormati Jiang Xia dengan kehadiran Anda. 4 binatang ilahi agung dari alam utara, masing-masing menempuh ribuan mil untuk datang ke sini dan tunduk. 4 binatang suci agung ini telah ada sejak Pangu menciptakan langit dan bumi. Mereka telah ada di bumi. Mereka mendengar naga telah muncul. Jadi ia secara khusus datang ke sini untuk tunduk. Dengan 4 binatang ilahi agung ini mengikuti Anda, bahkan tubuh Fana dapat disembah oleh 10.000 bangsa. Kalian berdua sudah ke rumah sakit untuk pemeriksaan? Baiklah, kalau begitu, di mana binatang suci itu? Kemana mereka semua pergi? Keempatnya, masing-masing, adalah kura-kura hitam, burung vermilion, harimau putih, dan naga azur. Ini binatang suci. Binatang-binatang suci ini sebesar kunpeng 10.000 xiang. Mengingat perilaku rendah hatimu, mereka secara khusus berubah menjadi bentuk ini. Baiklah, adik kecil, aku akan menganggapnya binatang suci, tapi ada 4 dari mereka. Jumlahnya tidak cocok. Adapun naga Asher saat ini sedang mengalami sedikit masalah. Tetap saja, mohon maafkan kami, putra mahkota. Berapa kali lagi aku harus mengatakannya? Aku benar-benar bukan putra mahkota. Yang mulia, putra mahkota sedang bermain permainan peran saat ini. Aku lupa tentang hobi aneh putra mahkota ini. Namun, kami sudah menyetujui ini dengan penguasa nasional. Kita harus menyelesaikannya. Hei, Tuan Bixiao, kami dengar Anda sangat kekurangan uang baru-baru ini. Benarkah itu? Kali ini, kami datang ke sini justru karena kami ingin menghabiskan uang agar Anda menjaga 4 dewa. Keempat makhluk ini. Benar. Bicara soal uang benar-benar menyakitkan hati. Berapa banyak yang bisa kau berikan? Atau mungkin, angka ini? 1000 bintang sehari. Oh tidak. Apakah itu terlalu sedikit? 100 miliar. Yang mulia putra mahkota pasti akan berpikir aku menghinanya. Jangan menyesal sekarang. Aku tidak pernah menyangka hal sebaik ini bisa ada di dunia ini. Hai. Apa kau burung vermilion? Kukuk, kukuk. Aneh sekali. Baru saja, aku melihat putra mahkota baru saja lewat sini. Li Zixin, aku tidak pernah menyangka akan semudah ini menemukanmu. Gu Qiuyu, kau adalah seorang menteri barbar selatan. Aku adalah putri barbar selatan. Jika kau melukaiku, itu akan menjadi pengkhianatan. Putriku sayang, kau sepertinya salah menempatkan posisimu. Barbar selatan sekarang telah direbut olehku. Kau sekarang hanyalah sisa-sisa rezim lama barbar selatan. Tahun itu,
Ayahku secara pribadi menerimamu, mengasuhmu untuk menjadi milik Barbar Selatan, dan bahkan satu-satunya dewa perang wanita di seluruh dunia. Namun kau membalas kebaikan dengan permusuhan. Jangan membuat kata-katamu terdengar begitu kasar. Lagi pula, aku sudah membiarkannya duduk di takhta selama 7 tahun tambahan. Jujur saja padamu, 7 tahun yang lalu, pemberontakan di Barbar Selatan diam-diam diatur olehku. Jika putra mahkota tidak datang membantu, aku pasti sudah lama menjadi permaisuri pertama Barbar Selatan. Jadi itu kau, tidakkah kau takut akan pembalasan? Sebelumnya, aku mendengar bahwa putra mahkota muncul di Jingxia, dan aku masih sedikit khawatir. Tapi sekarang sepertinya, berita ini juga palsu. Sejujurnya, aku terlalu pengecut. Lagi pula, 7 tahun yang lalu, putra mahkota diracuni oleh racun paling ampuh di dunia yang kuberikan. Bahkan dewa pun tidak bisa menyelamatkannya. Kau terlalu banyak berpikir. Putra mahkota masih baik-baik saja sekarang. Seseorang yang meninggal 7 tahun yang lalu. Apakah kau masih ingin menakutiku? Li Zixin, hari ini adalah akhirmu. Yang mulia putra mahkota. Berhenti. Siapa di sana? Di dalam wilayah Jiangxia, makhluk ilahi dilarang bepergian. Saya Jenderal Jiangxia Qin Jiuxiao. Anda memasuki Jiangxia secara diam-diam tanpa melapor. Hari ini, saya akan melemparkan Anda ke penjara bawah tanah. Siapa kau? Sayang sekali wanita itu lolos. Namun, aku sudah tiba di sini. Kalau begitu, mari kita ambil Jingxia. Selanjutnya adalah alam utara. Seluruh dunia, pada akhirnya akan menjadi milikku. Dari mana datangnya ayam liar ini? Aduh, ayam jago kecil. Biar ku beritahu. Jika kau berani berkeliaran lagi, aku akan segera mengubahmu menjadi sup ayam jamur. Bagus kau tahu tempatmu. Ada apa denganku? Salam kepada wali kota yang baru diangkat. Apa kau berbicara tentangku? Penguasa negara telah menetapkan, siapapun yang bisa menaklukkan pemberontak Gu Qiuyu ini, akan segera dinaikkan 7 pangkat, dan langsung naik ke posisi wali kota Jiangxia. Pemberontak ini? Apakah itu Gu Qiuyu? Sudahlah, ini adalah kesempatan yang dikirim surga. Wanita ini memang telah membuatku mengeluarkan banyak usaha. Penjaga, bawa dia ke penjara bawah tanah, sesuai perintah Anda. Lepaskan aku. Aku menyarankanmu untuk tidak membuang-buang kekuatanmu. Rantai yang mengikatmu dibuat khusus dari batu menara laut yang ditemukan 10.000 meter di bawah laut. Sekalipun kamu memiliki kekuatan ilahi yang mengguncang bumi, kamu tetap tidak bisa melarikan diri. Aku akan melepaskanmu jika kamu membantuku mengambil nyawa seseorang. Kemarilah. Setelah kamu mati, aku akan membangun kamarku dan kamar gadis kecil ini di atas kuburanmu, agar kamu bisa menikmati pertunjukan bersama. Tuan Qi, kamu benar-benar mengambil nyawa dan menghancurkan semangat. Aku peringatkan kau. Kau sebaiknya melepaskannya. Kalau tidak, aku tidak akan mengampunimu. Kamu tidak akan mengampuniku, bahkan Gu Qiuyu yang sombong dan sembrono itu akhirnya kehilangan nyawanya di tanganku. Kamu ini siapa? Siapa tadi yang bilang ingin mengambil nyawaku? Gu Qiuyu. Bagaimana kamu bisa melarikan diri? Tentu saja, aku keluar untuk memukuli orang. Atau bagaimana kalau aku menguji pedangku padamu dulu? Kamu, jangan membuat masalah. Apa yang membuatmu panik? Bukankah Tuan Qin Kito masih menjaga kita? Benar, masih ada Tuan Qie. Dasar wanita bodoh, kamu datang ke tempat yang salah untuk membuat masalah. Tuan Qin kita bisa mengalahkanmu sekali, maka dia bisa mengalahkanmu puluhan ribu kali. Bukan begitu, Tuan Qie? Tuan Qie. Tuan Qie. Apa? Benar. Aku tidak takut padamu. Kamu adalah lawan yang kalah di tanganku. Akan sama saja tidak peduli berapa kali. Aku menyarankanmu untuk menyerahkan diri. Sebagai satu-satunya dewa perang wanita di dunia ini, mereka yang bisa mengambil nyawaku bisa dihitung dengan jari. Terakhir kali, kau membuatku kalah tanpa alasan.
Hari ini, aku harus mencari bimbinganmu. Astaga, wanita ini benar-benar tangguh. Bagaimanapun juga, aku adalah Jenderal Jiangxia. Datang dan hadapi kematianmu. Benar-benar tidak bisa menahan satu pukulan pun. Bagaimana mungkin aku pernah dikalahkan olehmu sebelumnya? Yang mulia, ampuni nyawaku. Tuan Qin ternyata kalah. Kau benar-benar berani menipuku. Jika aku tidak salah, barusan juga kau yang ingin mengambil nyawaku kan? Tunggu sebentar. Orang ini adalah orang yang nyawanya ingin kuambil sekarang. Bagaimanapun juga, ini bukan giliranmu. Kau berani merebut seseorang dari genggamanku. Aku lihat kau bosan hidup. Putra Mahkota. Kakak Bei Xiao sebenarnya adalah putra mahkota alam utara. Tahun itu, aku sendiri yang meracunimu. Kau tidak bisa bertahan hidup. Dendam lama dan baru, kita akan selesaikan satu persatu. Mengapa Yi Bei Xiao ada di sini lagi? Bagaimana mungkin dia putra mahkota? Pertama, jangan meninggikan suaramu. Sepertinya anak ini ingin menebus dosanya dengan memberikan jasa. Yang mulia, putra mahkota, akulah yang buta. Apa aku bilang kau boleh pergi? Astaga, Yi Bei Xiao. Kamu berpura-pura lagi. Yang mulia, ampuni nyawaku. Tuanku, apa yang kamu lakukan? Apakah itu kau? Putra mahkota ada di sini. Kau masih memanggilku ke sini? Aku akan bereskan The urusan film was denganmu nanti. translated Tuanku, and mohon narrated tunggu. by M-Media. Orang ini adalah penyamar. Memfitnah putra mahkota ini. Maka kau akan menderita 1000 panah menembus hatimu. Yi Bei Xiao, apakah kamu ingin menghancurkan bukti? Jati orang gila ini hanya mirip dengan putra mahkota. Kau berani meniru putra mahkota di depanku. Kau benar-benar punya keberanian besar. Aku bisa memusnahkan kalian semua dalam sekejap. Kenapa aku harus meniru siapapun? Yi Bei Xiao, kamu sudah menemui jalan buntu dan masih berpura-pura. Itu benar. Di bawah langit ini, selain putra mahkota tahun itu, tidak ada yang sebanding denganku. Mencari seseorang untuk meniru putra mahkota. Jika berhasil, itu satu-satunya cara agar aku menarik pasukan. Menarik pasukan? Saat ini, kavaleri besi barbar selatanku berjumlah 1 juta. Bisa mencapai kota Jingxia hanya dalam 3 hari lagi. Kavaleri besi barbar selatan? Itu adalah satu-satunya pasukan di dunia ini yang bisa bersaing dengan alam utara. Jujur saja pada kalian semua, bahkan alam utara itu, aku tidak memikirkannya 2 kali. Sekarang, setelah putra mahkota meninggal, alam utara seperti ular tanpa kepala. Mungkin di masa depan, dunia akan benar-benar menjadi miliknya. Aku tidak menyangka kau menyembunyikan kekuatan aslimu begitu dalam. Tuan Gue, mulai sekarang, aku ingin berada di sisimu, melayanimu seperti sapi atau kuda. Hamba yang rendah hati ini bersedia mengikutimu. Sebagai wali kota Jingxia, aku benar-benar tidak menyangka kau adalah pengkhianat kedua. Jika Yang Mulia tidak keberatan, hamba dengan rendah hati menawarkan seluruh wilayah Jiangxia. Kau bahkan akan melakukan tindakan pengkhianatan seperti itu demi kemuliaan. Kau adalah wali kota Jiangxia. Benar-benar tercela. Apa yang diketahui orang tidak berguna sepertimu, dipimpin oleh Tuan Gue, adalah suatu kehormatan bagi kita semua di Jiangxia. Sekarang setelah aku, raja baru, naik tahta, inilah saatnya aku membutuhkan orang. Tapi aku tidak akan memaksa orang lain. Bagaimanapun, kalian semua masih punya pilihan kedua mati di bawah kavaleri besi barbar selatan. Tuan Gue, aku ingin bergabung dengan barisanmu. Aku juga ingin bergabung. Aku juga bergabung. Kemanapun Yang Mulia melangkah, segala sesuatu di bawah langit, pada akhirnya akan tunduk dan menyatakan kesetiaan. Anak muda, aku suka apa yang kau katakan. Mulai sekarang, tugas merekrut prajurit yang menyerah akan dipercayakan padamu. Ya, Tuan. Terima kasih, Yang Mulia, atas kepercayaan dan promosi Anda. Tuan Gue pasti akan menaklukkan dunia. Tuan Xiao, hari ini Anda telah mendapatkan dukungan Tuan Gue. Di masa depan, Anda harus lebih mendukung kami. Tuan Xiao, ketika Anda menjadi naga di masa depan, Anda harus lebih mendukung kami. Tuan muda Zhao sekarang adalah orang kepercayaan Tuan Gu. Bagi keluarga Lin kami untuk memiliki menantu sepertimu. Ini benar-benar berkah dari leluhur kita. Itu jauh lebih baik daripada Yi Bei Xiao, parasit tidak berguna yang juga seorang gila. Aku khawatir kalian semua masih belum mengerti situasi saat ini. Menurutku orang yang tidak melihat situasi dengan jelas, hanyalah kau. Di masa depan, seluruh dunia akan menjadi milik Tuan Gue. Sekarang, semua orang di aula sudah memihak Tuan Gue.
Kau masih berani berbicara begitu sombong sekarang? Kau sama sekali tidak tahu tempatmu. Bagaimanapun juga, aku akan berdiri di samping kakak Bisiau. Kau tidak berguna. Apa yang kau katakan? Jika kalian semua memilih berpihak pada pengkhianat ini, maka aku bisa mengerti bahwa kalian semua yang duduk di sini juga ingin menentang putra mahkota alam utara. Cukup besar mulutmu ya. Aku melihat bahwa kau makhluk tak berguna. Cepat atau lambat akan mati oleh pedang Tuan Gul. Sekarang, di era ini, semua orang adalah orangnya Tuan Gul. Masing-masing dari kita dengan seteguk ludah bisa menenggelamkanmu, makhluk tak berguna, sampai mati. Benar, Yang Mulia. Orang yang kuminta kau bunuh sebelumnya, itu dia. Sekarang pasukanku yang berjumlah 1 juta akan segera tiba. Tugas besar akan segera selesai. Hari ini, aku akan menggunakanmu, putra mahkota palsu ini, sebagai tumbal untuk Panji. Selama kalian tidak menyesalinya. Ini adalah perintah pemanggilan putra mahkota. Kirim 100 juta pasukan ke Jingxia segera. Ya, Ini juga menyelamatkanku dari banyak masalah. Kebetulan aku bisa menangkap kalian semua pengkhianat dalam satu serangan. The film was translated and Kakak narrated Bisiau. by M Media. Sini. Apa yang terjadi? Kakak Bisiau. Kakak. Apa yang kau lakukan? Kenapa kau memukul orang? Ditendang olehku. Dan sama sekali tidak terluka. Memang, dia tidak sederhana. Tapi berdasarkan ini saja. Maka itu jauh lebih rendah dari putra mahkota di masa lalu. Putra mahkota? Putra mahkota apa? Aku bukan putra mahkota. sudah terlambat untuk mengakui kekalahan sekarang. Berani menghadapiku, Go Kyu. Aku tidak peduli siapa kau. Pedang dan bilah tidak punya mata. Hari ini, aku akan memotongmu menjadi 1000 keping. Ini adalah kekuatan ilahi burung vermilion dan naga asal lagi. Apa? Bagaimana dia bisa terpana oleh sebutir telur? Gu Qiuyu ini, dia telah dikalahkan. Bagaimanapun, dia adalah Dewi Perang nomor 1 Barbar Selatan. Bagaimana mungkin dia bisa dikalahkan oleh Yi Beizhou ini? Hei, menurutmu ada kemungkinan? Apakah Yi Beizhou ini benar-benar putra mahkota? Awalnya, Gu Qiuyu juga mengira Yi Beizhou adalah putra mahkota. Mungkinkah dia benar-benar putra mahkota? Itu benar. Bagaimana bisa ada begitu banyak kebetulan di dunia ini? Hai. Kalian semua tidak perlu berdebat lagi. Aku sendiri ingin menekankan sekali lagi. Aku benar-benar bukan putra mahkota. Hei, tidak. Kau tidak perlu menguji kami lagi. Kami semua tahu. Kau adalah putra mahkota. Putra mahkota. Ya Tuhan. Dosa apa yang telah kulakukan, sebenarnya? Naga biru, burung vermilion. Ini, kedua binatang suci ini adalah penjaga alam utara. Mengapa mereka tiba-tiba turun ke sini? Pasti karena apa yang dilakukan Gu Qiuyu hari ini. Itu membuat alam utara marah. Itulah mengapa ada hukuman ilahi ini hari ini. Jadi Gu Qiuyu ini terluka oleh kekuatan binatang suci. Itu tidak ada hubungannya dengan pria tak berguna itu. Yi Beizhou, sudah kubilang. Bagaimana mungkin kau adalah putra mahkota? Kakak-kakak, tolong hentikan saja. Kapan aku pernah bilang aku putra mahkota? Untuk saat ini, mari kita abaikan dia. Tuan Kia, tolong lihat, apa yang harus kita lakukan dengan wanita ini? Jika kekuatan alam utara begitu tidak terduga, mengapa tidak kita? Bagaimana jika kita menawarkan pengkhianat ini kepada alam utara? Omong kosong apa yang kau bicarakan? Sekarang Jiangxia dikelilingi oleh jutaan pasukan barbar selatan. Itu juga benar. Jiangxia jauh dari alam utara. Air yang jauh tidak bisa memadamkan api yang dekat. Jadi apa yang harus kita lakukan? Mengapa tidak kita lakukan saja seperti sebelumnya? Menyerah kepada barbar selatan. Itu tidak salah. Menyerah kepada barbar selatan adalah satu-satunya jalan keluar sekarang. Tapi jika kita menyerah kepada barbar selatan, lalu bagaimana dengan status kita saat ini? Kerukunan itu berharga. Kita akan mengambil jutaan warga sipil Jiangxi dan menyerahkan mereka kepada barbar selatan sebagai budak. Hadiah besar ini
Barbar Selatan pasti akan memberi kita jabatan resmi kecil. Wali kota memang seorang ahli. Tindakan Anda menunjukkan pandangan jauh ke depan yang hebat. Keluarga Qin memang penuh dengan pahlawan. Kemanapun mereka pergi, mereka pasti akan dipromosikan. Kami bersedia mengikuti keluarga Qin selamanya. Kami berharap keluarga Qin akan lebih memperhatikan kami di masa depan. Mudah saja. Mudah saja. Jiangxia memiliki wali kota seperti ini. Benar-benar disayangkan. Yi Bixiao, apakah ada tempat di sini untuk orang tak berguna sepertimu? Bukankah kalian semua rakyat biasa Jiangxia dengan melakukan ini? Apakah kalian pantas dengan garis keturunan Jiangxia dalam diri kalian? Selain itu, lokasi Jiangxia memiliki keuntungan strategis. Selama kita bangkit dan melawan, kita pasti bisa menahan para pemberontak ini. Terlebih lagi, para pemberontak ini ingin menghadapi alam utara. Selama kita menahan mereka sampai bala bantuan alam utara tiba, mereka pasti akan hancur dengan sendirinya. Dan kau sebagai wali kota Jiangxia, menyerah tanpa perlawanan. Di mana kau menempatkan rakyat Jiangxia di belakangmu? Apakah kau tuli? Menurut apa yang baru saja dikatakan keluarga Qin, orang-orang ini akan diserahkan kepada bangsa barbar selatan sebagai budak. Menjadi budak bagi bangsa besar bangsa barbar selatan adalah kehormatan bagi mereka. Kehormatan? Lalu, kenapa kau tidak pergi? Kau jalan celaka. Beraninya kau menentang keluarga Qin? Kau benar-benar tidak tahu berterima kasih? Kau bilang aku tidak tahu berterima kasih? Keluarga Lin kami telah tinggal di Jiangxia selama beberapa generasi. Bagaimana mungkin kita melakukan sesuatu yang begitu berkhianat? Apakah ini sikap keluarga Linmu? Astaga, keluarga Qin, beraninya kami menentang keinginanmu. Bagaimana kalau begini? Gadis keras kepala ini, mulai hari ini dan seterusnya, akan selamanya diusir dari keluarga Lin. Benar, jalang sialan ini. Sekarang tidak ada hubungannya sama sekali dengan keluarga Lin kami. Tolong jangan melibatkan keluarga Lin kami. Baguslah kau tahu tempatmu. Tuan tua keluarga Linmu adalah seorang prajurit pensiunan yang setia kepada negara sepanjang hidupnya. Jika dia tahu tentang ini, yang akan diusir dari keluarga Lin adalah kalian berdua. Dia sudah lama sakit. Bagaimana mungkin dia punya waktu untuk mengurus masalah ini? Lagi pula, urusan keluarga Lin kami tidak membutuhkan orang tidak berguna sepertimu untuk ikut campur. Benar. Sekelompok oportunis yang mencoba mencari muka. Cindy, ayo pergi. Tunggu. Yi Bixiao, ini bukan tempat yang bisa kau datangi begitu saja. Dan pergi sesukamu. Kau sudah menyinggung keluarga Qin. Apakah kau masih ingin pergi begitu saja? Kau benar-benar delusi. Pengawal, tangkap kedua orang ini untukku. Serahkan mereka kepada bangsa barbar selatan sebagai budak. Tindakanmu yang seperti itu, apakah kalian ingin diri kalian dan Jiangxia terkubur bersama? Itu kau. Bukankah ini putri bangsa barbar selatan? Bukankah dia sebelumnya dengan lantang menyuruh kita mengorbankan nyawa? Dan sekarang dia di sini untuk menuduh kita? Putri, kehadiranmu adalah kehormatan bagi kami. Kami mohon maaf karena tidak menyambutmu dari jauh. Sekarang, Gu Qiuyu telah merebut kekuasaan di bangsa barbar selatan. Putri bangsa barbar selatan ini sudah menjadi putri hanya dalam nama. Pada dasarnya kita tidak perlu takut padanya. Kau bodoh buta? Kalau begitu, tidak bisakah kita menangkapnya untuk mendapatkan jasa dan mengklaim hadiah? Tunggu. Aku dengar kau ingin menyatakan kesetiaan kepada barbar selatan. Namun tidak ada yang memahami kekuatan sejati bangsa barbar selatan lebih baik dariku. Hanya 1 juta kavaleri besi. Namun kalian ingin melawan pasukan alam utara yang berjumlah lebih dari 100 juta. Mengikuti Gu Qiuyu. Kalian benar-benar tidak takut kehilangan nyawa. Gu Qiuyu ini ada di sini. Dan bahkan bisa diserang oleh binatang suci alam utara. Kalau begitu, bukankah kita akan dihukum langit? Kavaleri besi bangsa barbar selatan akan segera tiba. Kita juga tidak punya pilihan lain. Tepatnya. Jarak dari pasukan ke Jiangxia hanya beberapa jam. Dan pasukan barisan depan sudah menyusup ke kota. Apa secepat itu? Kalau begitu, bukankah kita akan kehilangan nyawa kita juga? Masih ada satu cara yang bisa membuatnya menarik pasukannya. Mohon jelaskan, Putri. Sebenarnya, kita hanya perlu mencari seseorang untuk menyamar sebagai putra mahkota. Meniru putra mahkota? Gu Qiuyu ini diam-diam merencanakan pemberontakan dan merebut kekuasaan. Posisinya secara inheren tidak sah. Meskipun semua orang di pasukan berada di bawah komandonya, tapi ada banyak yang tidak tahu tentang pemberontakannya. Jika pasukan bangsa barbar selatan melihatku, moral mereka pasti akan terganggu. Inilah tepatnya mengapa dia tidak ragu datang ke Jiangxia sendirian. Tiba 3 hari lebih awal untuk mengambil nyawamu. Itu benar, tapi hanya mengandalkanku saja masih belum cukup. Aku butuh seseorang untuk menyamar sebagai putra mahkota, untuk menghalau pasukan kavaleri besi yang mendekat. Jika berjalan lancar, aku juga bisa dengan lancar merebut kembali kekuatan militer bangsa barbar selatan. Ini memang sebuah cara. Tapi siapa yang bisa meniru putra mahkota ini? Atau, kenapa tidak kau coba? Aku tidak bisa melakukannya. Tidak. Tuan Ye, tolong jangan menolak lagi. Kau bahkan bisa menipu Gu Qiuyu. Kau pasti akan berhasil. Benar, Tuan Ye.
nyawa kami. Sekarang semua ada di tanganmu. Tuan Ye, jika kau berhasil menarik pasukan, posisiku sebagai wali kota akan kuserahkan kepadamu. Baiklah. Katakan padaku, keterampilan apa yang dibutuhkan untuk meniru putra mahkota ini? Jika itu kau, kemampuan apapun mungkin tidak akan berarti lagi kan? Apa? Begitu cepat, barisan depan pemberontak sudah tiba. Aku adalah Wang Tianhao, Jenderal Besar baru bangsa Barbar Selatan, khusus datang ke Jiangxia. Aku dengar semua sarjana terkenal Jiangxi berkumpul di sini. Khusus untuk mengambil nyawa kalian. Karena kalian adalah rakyat bangsa Barbar Selatan. Dan aku adalah putri bangsa Barbar Selatan. Kenapa kalian tidak segera berlutut saat melihatku? Jadi itu putri. The film was Semuanya translated berdiri and untukku. narrated Saat by ini, M bangsa Media. Barbar Selatan hanya memiliki satu penguasa, yaitu Tuan Gu Qiuyu. Bahkan jika Raja Langit tiba hari ini, kalian tetap akan kehilangan nyawa. Begitukah? Kalau begitu lihat, siapa ini? Jika kalian, para pemberontak, menyerah sekarang, putri ini masih bisa mengampuni nyawa kalian. Putra, kau masih diburu oleh surat perintah penangkapan tertinggi. Selama Tuan Wang memberi perintah, kau akan binasa di bawah 10.000 pedang. Yang mulia, putri, kali ini aku datang ke Jiangxia. Perjalanan panjang itu melelahkan, dan aku masih menyimpan amarah di dalam diriku. Jika kau bisa membantuku melampiaskan amarah ini, mungkin aku bahkan mungkin akan mengampunimu. Wang Tianhao, apakah kau bosan hidup? Putri, aku menyarankanmu untuk melihat situasi dengan jelas. Menyerah kepada Tuan Wang kami. Kaulah yang gagal melihat gambaran besarnya. Putri, keadaan dunia saat ini hanya bisa diubah oleh seseorang dengan kemampuan menentang langit. Di dunia ini, orang yang bisa disebut sebagai orang setara langit hanyalah mantan putra mahkota alam utara. Tapi bukankah dia binasa di tangan Tuan kita? Begitukah? Kalau begitu ambisimu, aku takut akan menjadi sia-sia. Putra mahkota alam utara, dia ada di sini. Benar, tidak salah. Aku memang putra mahkota alam utara. Aku menyarankanmu untuk meletakkan senjatamu dan menyerah. Dia benar-benar putra mahkota. 7 tahun lalu, aku pribadi melihat wajah asli putra mahkota. Tidak ada kesalahan. Tuan putra mahkota, mohon ampuni nyawa kami. Kami, rakyatmu, juga dibutakan oleh para penjahat. Tuan putra mahkota, mohon ampuni nyawa kami. Apakah aku tampil sebaik itu? Kalian semua berdiri untukku. Tapi, putra mahkota masih di sini. Apakah kau ingin merasakan pedangku? Yang mulia, putri. Kau benar-benar berusaha keras untuk menemukan seseorang yang sangat mirip dengan putra mahkota. Untuk menirunya. Apakah putra mahkota ini benar-benar palsu? Ini buruk, dia akan terbongkar. Siapa bilang aku penipu? Aku adalah putra mahkota alam utara. Bahkan suaranya pun identik. Dia benar-benar putra mahkota. Yang mulia, putra mahkota, mohon ampuni nyawa kami. Kami, hamba-hambamu yang rendah ini, juga tertipu oleh pengkhianat itu. Mohon, putra mahkota, berikan kami kesempatan ini. Tahu salah lalu memperbaiki. Tidak ada yang lebih baik. Terima kasih banyak, putra mahkota. Siapapun yang masih berani menggoyahkan moral pasukan, tidak akan diampuni nyawanya. Apa yang kau lakukan? Aku dengar putra mahkota alam utara memiliki keterampilan seni bela diri yang tak tertandingi. Aku ingin tahu apakah putra mahkota yang terhormat ini bisa menahan serangan pedangku ini. Tunggu, tenanglah. Tenanglah sedikit saja. Putra mahkota, apakah Anda takut? Jika dia benar-benar putra mahkota, bagaimana mungkin dia mundur? Memang, ini adalah penipu. Untungnya, Tuan Wang memiliki mata api kebenaran. Lancang, putra mahkota. Ini berarti dia meremehkan untuk bersaing dengan kalian semua. Benar, tuanmu. Mungkin aku akan dengan enggan mengakuinya. Tapi untuk kalian yang lain, kalian tidak layak menjadi lawanku. Omong besar. Di dunia ini, hanya Tuan Gue adalah pahlawan sejati. Sepertinya tuanmu sangat tangguh di matamu. Tentu saja. Yang menang menjadi raja, yang kalah menjadi bandit. Itu saja. Gu Qiuyu, Tuan Gue adalah pahlawan zaman kita. Adapun kalian semua, kalian hanya pantas menjadi batu loncatan bagi tuanku. Kalau begitu coba lihat siapa yang ada di bawah kakimu.
Dari mana datangnya orang tak berguna seperti itu? Tuan Gue. Wang Tianhao. Aku rasa aku baru saja mengalami mimpi yang sangat aneh. Benarkah? Aku bermimpi bahwa putra mahkota masih hidup. Dan dia memegang artefak ilahi yang bentuknya persis seperti telur. Dan dia menggunakannya untuk menggunakan kekuatan ilahi burung vermilion dan naga The Asher. film was translated and Tuanku, narrated by apakah M Anda yakin Media. tidak salah? Sesuatu yang begitu aneh, itu pasti mimpi. Apakah itu kau? Lihatlah, bagaimana aku akan mengambil nyawa kalian para pengkhianat hari ini. Kau juga pengkhianat barbar selatan. Sungguh omong besar. Sekarang Tuan Gu telah tiba. Mari kita lihat bagaimana Anda masih bisa sombong. Tuan Gu, Aku berani bilang kalian bertiga hidup cukup nyaman di tempatku, bukan? Makan makananku, minum minumanku, tidur di ranjangku. Aku harus memberitahu kalian bertiga. Kedua penjaga itu belum membayarku sepeser pun. Apa yang kau lihat? Terus menatap. Dan cepat atau lambat aku akan merebus kalian berdua menjadi ayam rebus. kehilangan nyawaku di tangan putra mahkota, aku tidak akan menyesal. Hanya saja aku tidak pernah menyangka. Seekor binatang dewa sepertiku, kehilangan nyawaku dengan begitu memalukan. Mengapa kau tidak bertelur beberapa butir untuk membuktikan nilaimu? Mungkin putra mahkota akan berubah pikiran. Tapi aku jantan. Apa kau pikir ini mudah? Hei, kakak kura-kura hitam. Sepertinya mulai sekarang, di antara 4 binatang dewa, hanya kau dan aku yang akan tersisa. Astaga. Teman ayamku, kau ayam jantan, bagaimana bisa kau bertelur sebanyak itu? Dengan hasil ini, tidak heran kedua pelindungmu itu membiarkanku menjagamu setiap hari dengan 1000. Teman ayamku, di sisi lain, The film was Dia belum translated membayarku sisa and uangnya. narrated by M Media. aku hanya perlu merepotkanmu untuk membayar utangnya saja. Dengan hasil ini, itu hanya bisa meningkat mulai sekarang, tidak berkurang. Mari kita berusaha untuk menjadi lebih kuat dan mengembalikan kejayaan kita. Ini mencoba menguras habis aku. Siapa di sana? Mengapa aku mendengar seseorang berbicara? Apakah itu ilusi? Kakak Bisiau, apa kau sudah selesai membersihkan? Selesai, segera datang. Ayam seharga 1000 dong sehari. Bertelur begitu banyak. Pasti sangat bergizi. Bawa ke Tuan Tua untuk menyehatkan tubuhnya. Tuan Muda Xiao, penyakit Tuan Tua benar-benar sembuh berkat Anda. Jika Anda tidak mengirim orang untuk mengantarkan obat berkali-kali, penyakit Tuan Tua, kami benar-benar tidak punya solusi. Aduh, Tuan Muda Xiao, penyakitku ini. Beberapa tabib ahli datang memeriksaku, tetapi semuanya tidak berdaya. Metode apa yang kau gunakan untuk menyembuhkan penyakitku? Baiklah, melapor kepada Tuan Tua. Sebelumnya, saya mempelajari beberapa buku medis. Jadi saya juga tahu sedikit tentang mengobati penyakit sulit. Begitu model dan berbakat. Setiap kali setelah meminum obatnya, aku selalu merasakan kondisiku sangat membaik. Orang tua, sayalah yang meracuni Anda. Saya langsung meresepkan obat yang tepat untuk penyakit Anda. Lalu bagaimana mungkin itu tidak efektif? Tuan Tua adalah pilar keluarga Lin kami. Jika sesuatu yang tidak beruntung menimpamu, keluarga Lin kami akan tamat. Tuan Muda Xiao, kau telah memberikan jasa besar kepada keluarga Lin kami. Apakah kau punya permintaan? Bagaimana kau ingin keluarga Lin kami berterima kasih padamu? Katakan saja. Usaha saya meracuni Anda selama hampir setengah tahun sepadan. Yang saya tunggu-tunggu tepatnya adalah saat ini. Tuan Tua Lien, saya dengar Anda memiliki sebuah cincin yang pernah dikenakan oleh putra mahkota alam utara. Saya sangat menyukainya. Saya ingin tahu apakah Anda bisa memberikannya kepada junior ini? Apakah kau merujuk pada yang ini? Itu memang cincin ilahi alam utara yang pernah dikenakan oleh Yang Mulia Putra Mahkota. Bagaimanapun juga, kita akan menjadi anggota keluarga nanti. Tuan Muda Xiao telah berjasa besar bagi keluarga Lin kami. Karena Tuan Muda Xiao menyukainya, lebih baik memberikannya saja kepada Tuan Muda Xiao. Sepertinya kalian katak di dasar sumur masih tidak tahu berapa nilai barang ini. Kalau begitu saya akan dengan rendah hati menerimanya. Tuan Muda Xiao, kami sedikit tidak sopan padamu. Cincin ilahi alam utara milikku ini hanya bisa diberikan kepada Bi Xiao. Mengapa? Hai, Guru Lin.
Mengapa si tidak berguna itu ada di sini lagi? Hei, kau bukan satpam lagi, beralih memelihara ayam ya? Jangan meremehkan ayam jantan milikku ini. Ini dari pelindung alam utara. Aku dibayar 1.000 setiap hari untuk menjaganya. Ini benar-benar spesies langka. Akhir-akhir ini, ia telah bertelur banyak. Tuan, menurutku ini pasti sangat bergizi. Bawakan untuk menyehatkan tubuhmu. Tidak heran orang bilang kau gila. Belum lagi betapa tidak masuk akalnya alasanmu. Bisakah ayam jantanmu bertelur? Menggunakan metode yang begitu kasar untuk mencari muka dengan keluarga Lin kami. Betapa konyolnya. Betapa kurang ajarnya. Bagaimana kau bisa berbicara seperti itu kepada Bi Xiao? Tuan tua, si Yi Beizio itu benar-benar orang gila. Mengapa Anda terus melindunginya? 7 tahun yang lalu, Bi Xiao sendiri menyelamatkanku dalam kecelakaan mobil itu. Kecelakaan itu pasti disebabkan oleh dia yang menyewa seseorang. Tuan tua, dia sudah sangat tua. Dan kau masih menipunya. Apa sebenarnya niatmu? Jangan membuat tuduhan tak berdasar. Bi Xiao, orang tua ini. Aku mengerti semuanya dengan jelas. Kau adalah dermawan besar keluarga Lin kami. Yukin telah memutuskan pertunangan denganmu. Aku minta maaf padamu. Orang tua ini, aku tidak punya apa-apa yang berharga. Aku memberikan cincin ini padamu sebagai kompensasi. Ayah, ini tidak bisa. Mari kita putuskan saja begini. Oh tidak, Tuan tua kambuh lagi, Tuan muda Xiao. Tuan muda Xiao, apa kau tidak punya obatnya? Tolong cepat selamatkan tuan tua kami. Ya ampun, jika tuan tua meninggal, keluarga Lin kami akan tamat. Benar sekali, saya sudah cukup berakting. Obatnya ada di sini. Jika Anda menginginkannya, tukarkan dengan saya dengan cincin ilahi alam utara. Waktu macam apa ini? Tentu saja, nyawa tuan tua lebih penting. Kau lanjutkan saja merawatnya. Setelah dia sembuh, aku akan memberimu cincin itu. Anda tidak bisa menarik kembali kata-kata Anda tentang ini. Berhenti. Kau lagi. Lin, tuan tua pernah membantuku sebelumnya. Aku hanya datang untuk mengamati. Hei, mengapa kau tidak membiarkanku memberikan obat kepada tuan tua? Tuan tua Lin telah menderita racun dingin Barbarian Selatan. Penawarmu pada dasarnya hanya mengobati gejala, bukan akar penyebabnya. Lagi pula, tuan tua Lin telah menderita racun kuat untuk waktu yang lama. Yang kau sebut penawar itu, saat itu diminum, dia pasti akan mati. Lalu apa yang harus dilakukan untuk menyelamatkan kakek? Kecuali tuan tua bisa menyentuh sebuah benda yang mengandung kekuatan ilahi burung vermilion. Baru kemudian racun dinginnya bisa dihilangkan sepenuhnya. Burung vermilion? Burung vermilion adalah binatang suci alam utara. Sekarang, pada saat kritis ini, di mana kita bisa menemukan burung vermilion ini? Tuan tua, Kau bajingan, bukankah kau sendiri burung vermilion? Anda hanya bisa bicara omong kosong. Saya lihat Anda pada dasarnya datang ke sini untuk mengambil kesempatan ini untuk menipu tuan tua agar menyerahkan cincinnya. Kapan obat saya pernah bermasalah? obat tuan muda Ja tidak pernah bermasalah. Dia tidak akan menipu kami. Lihat. Bagaimana mungkin obat saya bermasalah? Ini adalah lonjakan energi terakhir. Jika ini terus berlanjut, tuan tua pasti akan meninggal. Tuan tua, Aku merasa sangat tidak nyaman. Apakah aku akan mati? Bagaimana? Bagaimana mungkin ini? kakek, tuan tua. Sebelumnya, pengkhianat Gu Qiuyu dari Barbar Selatan itu, setelah terkena telur yang kulempar, seluruh aula menampilkan kekuatan ilahi burung vermilion. Kau bukan benar-benar binatang suci burung vermilion itu kan? Hei. Apa yang kau lakukan? Aku menyelamatkan tuan tua. Tindakan putra mahkota. Sungguh sulit dipahami. Apa yang memukul kepalaku? Tuan tua, Yi Beishou, kamu sakit. Kakekku sudah berusia lebih dari 90 tahun, dan kau benar-benar memukulnya dengan telur. Teman ayamku benar-benar burung vermilion. Tuan tua hampir tiada barusan. Maka aku hanya bisa menghidupkan kembali kuda yang sekarat. Anda menyebut ayam kurus ini burung vermilion? Jika Anda berani menunjuk saya lagi, saya akan memukul Anda sampai mati. Sepertinya saya salah dengar. Anda mengejutkan saya. Saya bahkan berpikir ayam bau ini bisa bicara. Jika bukan untuk bekerja sama dengan hobi putra mahkota yang aneh dan menyimpan, saya akan memusnahkan Anda dalam hitungan menit. Sepertinya tuan tua tidak sehat. Segera persiapkan pemakaman. Paman, Bibi, mohon tahan kesedihan Anda. Yi Beizio. Tuan tua adalah pilar seluruh keluarga Lin kami.
Jika sesuatu terjadi pada Tuan Tua, saya tidak akan mengampuni Anda. Siapa yang berani? Aku sepertinya telah kembali ke usia 18 tahun. Seperti yang diharapkan dari putra mahkota, hanya dengan santai mengambil telur dan memukul dahi seseorang, bisa membuat seseorang kembali muda. Mungkinkah penyakit Tuan Tua disembuhkan oleh Yi Bixiao? Aduh, tidak heran alam utara memiliki 2 pelindung. Memberiku 1000 yuan sehari. Teman ayam, kau benar-benar binatang suci. The film was Saya tidak. translated and narrated by M Media. Apakah aku terlalu lelah akhir-akhir ini? Mengapa aku mendengar teman ayam berbicara lagi? Bixiao. Terima kasih telah menyelamatkanku sekali lagi. Keluarga Lin kami berutang budi besar padamu lagi. Tuan Tualin, tolong jangan terlalu sungkan denganku. Aku hanya membantu seadanya. Tanda kecil ketulusanku, alhamdulillah. Kau harus menerimanya. Ambillah. Tuan Tua, jangan biarkan si tidak berguna ini menipu Anda. Tuan Muda Xiao, apa maksudmu dengan itu? Tuan Tua, Anda sudah minum obat saya barusan. Ini jelas penawar saya. Ini sudah berefek. Apa hubungannya dengan si tidak berguna ini? Semuanya? Apakah kalian benar-benar percaya bahwa Tuan Tualin disembuhkan oleh Yi Bixiao menggunakan telur? Benar, Yi Bixiao. Dia bahkan mengklaim ayam jantan bisa bertelur. Sungguh gila bagaimana bisa apapun yang dia katakan dipercaya. Izinkan aku mengoreksi sesuatu. Itu adalah burung vermilion, bukan aku yang mengatakannya. Itu dikatakan oleh kedua pelindung alam utara. Astaga, kau berbohong bahkan tanpa perlu naskah. Imajinasi Anda benar-benar kaya. Sangat disayangkan kau bukan seorang penulis skenario. Ayam jantan ini, saya bisa membeli 3 ekor seharga 100 yuan di pasar. Tahan saja. Bagaimanapun, semua yang kukatakan adalah kebenaran. Percaya atau tidak, itu terserah padamu. Yi Bixiao, dalam keinginanmu untuk berpegang pada keluarga Lin kami, kau benar-benar tidak akan berhenti pada apapun. Apakah Anda burung vermilion? Ayo, berkokok beberapa kali agar saya dengar. Sepanjang hidup saya belum pernah mendengar burung vermilion berkokok. Sejak Pangu memisahkan langit dan bumi. Pernahkah saya menanggung penghinaan seperti ini? Jangan biarkan saya mendapat kesempatan. Kalau tidak, saya pasti akan mematuk Anda sampai mati. Shao Cheng'al, aku memperingatkanmu. Jika kau menakuti teman ayamku, aku tidak akan melepaskanmu. Baiklah, itu burung vermilion. Baiklah, bukan begitu? Seperti yang diharapkan, orang normal tidak bisa berkomunikasi dengan orang gila. Tuan Tua, bisakah Anda sekarang memberi saya cincin ilahi alam utara? Tuan Muda Xiao, aku sudah memberitahumu sebelumnya. Cincin ilahi ini, aku hanya bisa memberikannya kepada Bixiao. Sudah dijelaskan barusan. Selama Anda menyembuhkannya, Anda akan memberi saya cincin itu. Kapan aku menyetujuinya? Tuan Tua, Anda tidak sadarkan diri barusan. Dalam keadaan darurat, saya setuju atas nama Anda. Kepada Tuan Muda Xiao. Kakak Chenggan, bagaimanapun, kita akan menjadi keluarga nanti. Berikan saja cincin itu padanya. Aduh, Bixiao, aku sudah mengatakannya sejak lama. Cincin ini hanya bisa diberikan kepada Bixiao. Kata-kata ini diucapkan sudah lama sekali. Bisakah aku menariknya kembali? Lagi pula, jika kamu sudah setuju, maka kamu harus memberikannya. Tapi bukankah Tuan Muda Xiao baru saja menyelamatkan hidup Anda? Benar, lumpur subur tidak mengalir ke ladang luar. Kakek, jika kau memberikan cincin itu kepada orang tidak berguna ini, apa gunanya? Cincin yang begitu berharga, jika diberikan padanya, dia mungkin akan menghilangkannya suatu hari nanti. Tuan Tua, berikan cincin ini kepada Tuan Muda Xiao, maka itu akan segera berbeda. Tuan Muda Xiao, dari Jingxia kami, adalah orang yang sangat berbakat. Oh sayang, jika keluarga Lin kami menerima bantuannya, bukankah kita akan bangkit dengan pesat? Aduh, baiklah. Jangan bicara lagi. Aku masih percaya bahwa kesembuhanku kali ini adalah karena Bixiao memukulku sekali dan aku sembuh. Baiklah, bagaimana kalau begini? Kita perlu memverifikasi masalah ini. Baiklah, sebelum verifikasi, cincin dewa ini Bixiao akan menyimpannya. Apa yang perlu diperdebatkan? Itu adalah racun yang saya berikan kepada Anda. Bagaimana Anda disembuhkan? Bagaimana mungkin aku tidak tahu? Setengah tahun yang lalu, aku meracunimu, nyawamu. Jika bukan karena penawarku, itu pasti sudah lama hilang. Apa hubungannya dengan ayam bau yang tidak bisa dimengerti ini? Berikan cincin itu padaku. Apa yang kamu katakan? Ulangi lagi. Aku memberikannya. Katakan. Meracunimu. Tidak, Tuan Besar. Dengarkan penjelasanku. The film was Aku hanya salah translated bicara. and narrated Jadi by itu kau. M Media. Setengah tahun yang lalu, tubuhku mulai melemah. Jadi itu kamu. Mantan Dewa Perang Jiangxia. Berapapun biayanya, aku harus mengusirmu dari Jiangxia. Tuan Besar, aku tidak bermaksud menyakitimu. Tentang ini, aku tadi terlalu blak-blakan.
Kesetiaanku pada keluarga Lin, langit dan bumi menjadi saksi. Benar, aku percaya kakak Chenggan. Kakak Chenggan, dia hanya sedikit gelisah tadi. Aku bersedia menjaminnya. Jika dia benar-benar melakukannya, aku akan dengan sukarela menerima pengusiran dari keluarga Lin. Tuan tua, Anda tidak bisa salah menuduh orang baik. Tuan muda Zhao telah menyelamatkan keluarga Lin kami berkali-kali. Bagaimana mungkin dia bisa melukaimu? Aduh, baiklah, berhenti bicara. Mungkinkah aku salah paham lagi? Apa? Itu benar. Seluruh keluarga ini benar-benar tidak bisa diselamatkan lagi. Tidak, aku benar-benar tidak tahan lagi. Kau berikan itu padaku. Tuan muda Zhao. Itu hanya sebungkus obat biasa. Mengapa kau begitu gugup? Tentu saja dia gugup. Paket ini berisi racun dingin Barbarian Selatan yang asli. Apa? Kebetulan sekali. Tuan tua, bukankah kau menderita racun dingin barbar selatan juga? Ya, Zhao Cheng'an, apakah kau punya sesuatu untuk dikatakan sekarang? Tidak, ini hanya obat biasa. Kau pasti salah lihat. Aku adalah putri Barbarian Selatan. Jenis racun ini berasal dari Barbarian Selatan. Bagaimana mungkin aku salah? Aku mengerti. Ini pasti kau yang memfitnahku. Jati begitu, Ye Baixiu, rencana jahat seperti itu, hanya orang gila sepertimu yang bisa memikirkannya. Kebenaran ada di depan matamu. Dan kau masih ingin mengalihkan kesalahan? bicara. Apa itu sebenarnya? Tuan Besar, mohon pertimbangkan baik-baik. Ini semua karena mereka berdua bersekongkol untuk menjebakku. Jika Tuan Muda Zhao bilang obat ini baik-baik saja, lalu kenapa Anda tidak mencicipinya sendiri? Untuk menghilangkan kekhawatiran semua orang. Tolong, Tuan muda Zhao. Ye Baixiu, lihatlah dirimu, bersikap angkuh. Kau tidak benar-benar berpikir bahwa kau mencekik kakak Chengganku kan? Hanya orang tak berguna, yang seumur hidupnya berada di dasar masyarakat, akhirnya mendapat kesempatan untuk bangkit. Zhao Cheng'an, aku bertanya padamu, berani atau tidak? Kau pikir aku benar-benar tidak berani mencoba? Aku tidak mengatakan itu. Lagi pula, obat ini tidak beracun. Tuan muda Zhao, mengapa kau tidak berani mencoba? Cepat coba, Tuan Muda Zhao, meskipun racun dingin barbar selatan ini sudah lama diturunkan. Anda tetaplah orang pertama di dunia yang berani menguji obat pada diri sendiri. Nanti dalam catatan sejarah, Anda bahkan mungkin mengamankan tempat. Akak, kau menyuruhku mencobanya dan aku mencobanya? Atas dasar apa? Jadi, Tuan muda Zhao. Apakah ini racun, atau kau hanya tidak berani mencobanya? Beraninya kau memfitnah Tuan Muda Zhao. Sepertinya kau tidak akan meneteskan air mata sampai melihat peti mati. Tuan Muda Zhao, silakan coba dengan percaya diri. Tunggu sampai Anda telah membuktikan ketidakbersalahan Anda kepada semua orang. Saya pasti akan bergabung dengan keluarga saya untuk memasukkan orang ini ke daftar hitam. Aku tiba-tiba merasa sangat tidak nyaman di perutku. Aku akan membuktikannya lain hari saja. Tuan muda Zhao, kamu mau kemana? Apa kamu pikir, jika kamu tidak mencoba obat ini, kamu bisa langsung pergi? Aduh. Ini hanya satu pil, dan kau masih berlama-lama seperti ini. Rasanya tidak buruk kan? Ye Baixiu, tunggu saja. Apa ini? Kau, berikan penawarnya padaku. Penawar, Jika itu bukan racun dingin barbar selatan, lalu mengapa kamu meminum penawar yang sama denganku? Aku. tidak mungkin. Bagaimana mungkin The kakak film was Chenggan melakukan hal translated seperti itu? and Dengar, narrated Nona by muda, M Media. segalanya sudah sampai pada titik ini. Jangan lagi tergila-gila. Apakah kau masih tertipu oleh orang semacam ini? Jika kamu juga telah diracuni oleh toksin dingin, dan tidak ada penawar, maka Bina salah sendiri. Biarkan dia pergi. Tunggu saja. Aku pasti akan kembali. Zhao Chenggan ini, aku sudah lama menyadari ada yang tidak beres dengannya. Dia mendapatkan apa yang pantas dia dapatkan hari ini. Memang pantas untuknya. Selanjutnya, saatnya membereskan urusan dengan kalian bertiga. Tuan tua, kami terhadap keluarga Lin selalu setia dan berdedikasi. Ya Yazini cepat pergi bujuk kakek MA. Cepatlah. Xinye, kita adalah keluarga.
Jika kau melihat nyawa melayang dan tidak membantu, maka itu akan terlalu tidak berperasaan. Kalian semua, beraninya kalian mengatakan kata-kata seperti itu? Hari ini, aku akan membersihkan rumah ini. Kamu, dan kamu juga mulai hari ini, kalian bertiga, tidak akan lagi memiliki hubungan apapun dengan keluarga Lin kami. Tuan Besar, aku adalah anak kandungmu. Keluar. Bi Xiao, Tuan tua. Tolong pelan-pelan sedikit. ambillah cincin ini milikmu. Tuan tua. Kalau begitu aku akan dengan hormat menerimanya. Lagi pula ini memang milikmu. Cincin ini terlihat sangat familiar. Bukan. Apa yang ingin kamu lakukan? Jangan ada yang mendekat. Tuan Besar, orang ini memaksaku. Aku telah bersusah payah dan menderita untuk keluarga Lin setengah hidupku. Siapa yang ingin mengusirku? Tak seorang pun dari kalian akan hidup tenang. Hari ini, aku akan berurusan dengan orang tua celaka ini dulu. Kau, bagaimana bisa kau? Itu tidak ada hubungannya denganku. Itu tidak ada hubungannya denganku. Enya. Seekor semut rendahan berani memanggil putra mahkota ini dengan nama. Benar-benar bodoh. Murid melampaui guru. Kalau begitu aku lega. Tuan Besar. Tuan Besar, selamatkan aku. Aku sudah memberimu kesempatan. Kamu masih ingin mengambil nyawaku keluar. Tuan Besar. Kekuatan ilahi putra mahkota melonjak. Kami secara khusus datang untuk mengawalnya. Apa? Kakak Bi Xiao sebenarnya adalah putra mahkota alam utara. Putra mahkota? Putra mahkota telah menunjukkan tangannya. Kalau begitu kita tidak perlu lagi menyamar. Salam, putra mahkota. Jika kalian bertiga tidak puas dengan hukuman Tuan Tua Lin, maka putra mahkota ini akan mengambil alih. Bei Xiao, jangan. Yang mulia, putra mahkota. Itu semua salahku sebelumnya. Mohon maafkan aku. Sebelumnya, aku menjadi manusia biasa karena keracunan. Kalian bertiga berulang kali membuatku kesulitan. Terutama kau. Namun kau berani menganiayaku sembarangan. Lin Shanhai, dewa perang alam atas. Kejahatanmu tidak termaafkan. Morong Wushuang, Hadir yang mulia. segera penjarakan mereka bertiga di penjara kematian perbatasan utara. Mereka akan dieksekusi The setelah film was musim gugur. translated Sesuai and perintah Anda. narrated Yi by Beixiao. M Media. Jati dia benar-benar putra mahkota. Aku. Dan aku benar-benar menyinggung putra mahkota. Sepertinya kita tidak punya jalan keluar sekarang. Yang mulia, putra mahkota. Di kehidupan selanjutnya, aku masih akan dengan sukarela melayanimu dengan tekun. Aku mohon padamu. Tolong selamatkan nyawaku. Jika Anda tidak pergi, Anda akan kehilangan nyawa Anda. Yang mulia, putra mahkota. Sekarang setelah Anda memulihkan kekuatan ilahi Anda, silakan kembali ke alam utara dan kendalikan kekuatan besar. Bukankah aku sudah menyerahkan tahta kekaisaran kepadamu? Ya, hamba Anda kira Anda bercanda dengan saya. Perkataanku mutlak. Lagi pula, aku juga ingin hidup tanpa beban sekarang. Ya. Putra mahkota pasti masih mengingat saya kan? Aku ingat. Selama aku kehilangan ingatanku. Terima kasih banyak kepada putri, karena telah berulang kali menawarkan bantuan. Tapi bagaimanapun juga, putra mahkota ini sudah memiliki seseorang di hatinya untuk mengungkapkan permintaan maafku. Keempat binatang suci ini mulai sekarang akan menjadi milik bangsa barbar selatan. Memang, niat putra mahkota. Bukan sesuatu yang bisa saya pahami. Cindy, Kakak Bi Xiao, terlepas dari apakah kamu putra mahkota atau bukan, maukah kamu setuju untuk bersamaku? aku mau.